Oke, selamat pagi. Apa kabar? Yes, yes, yes. Oke. Oh, champion. Oke. Tepuk tangan ya Bapak Ibu semua ya. Silakan duduk, kasih tos kiri kanannya, Anda luar biasa ya. Gitu. Oke. Ya. Thank you banget ya. Pertama-tama saya mau thank you buat Ko Jifung ya, buat Ko Andrian Lim juga udah sambut saya dari tadi, ajak ngobrol di belakang ya. Dan sama Ko Mulyanto juga ya. Wah, luar biasa ya. Suatu kehormatan bisa hadir ke sini ya. Saya mulai dengan satu cerita ya. Sekitar 10 tahun lalu ya, saya bawa satu agent baru. Dia bilang dia mau ketemu orang di Alam Sutra, minta temenin. Oh, boleh. Saya bilang, ayo naik mobil saya, kita jalan di Jalan Alam Sutra. Tiba-tiba di depan saya ada satu mobil merah. Ya, mobil sport. Terus saya bilang gini kan, kalau kamu menurut kamu ya di Prudential kan ya, bisa sesukses apa gitu kan ya, kamu pengen income berapa? Saya bilang sama agent saya kan ya. Terus saya bilang gini, ini mobil yang di depan ya, kamu lihat ya. Terus kamu lihat itu ada di plat nomornya, sebelah kiri ada logo yang kayak huruf C itu ya. Kamu perhatiin bener-bener ya. Nah sekarang kamu googling, saya bilang kan ya, ketik Champion Agency, saya bilang kan ya. Dia ketik Champion Agency, kaget matanya melotot. Terus dia bilang, ini depan orang Prudential. Saya bilang gitu, mobilnya sport, saya bilang gitu ya. Ya, untung Ko Mulyanto nggak tahu kenapa di hari itu ada di depan saya mobilnya ya. Gitu ya, mobil sport dia ya. Cuman saya udah tahu nih, oh ini Ko Mulyanto nih kan ya. Saya pura-pura ya, tapi agent saya sampai, wah luar biasa ya, udah wah di Prudential ya. Saya bilang dia bukan satu-satunya yang punya mobil sport di Prudential. Saya bilang gitu, aduh. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Ya, itu adalah sekilas teman-teman ya. Oke, saya akan cerita sedikit. Ya, ini kan mana arahnya? Sini ya. Oke ya. Nah, kenalan dulu kita teman-teman ya. Ini kenalan background ya. Saya Peter Parker. Oh enggak ding, candain gambarnya doang ya. Gitu ya, di bioskop lagi main film Spider-Man teman-teman ya. Ya, jadi saya di Prudential ini memang join tahun 2007 ya. Udah udah tua gitu kan. Jadi background saya lahir di Batu Raja. Batu Raja itu kota kecil Sumatera Selatan. Ya, di sini kalau misalnya ada orang Sumatera Selatan atau at least orang Sumatera lah ya, kita sama-sama perantauan ya ke Jakarta ya. Nah, lalu kemudian saya SMP udah ke Lampung. Jadi saya bener-bener ngerantau tuh udah dari muda ya. Umur 11 saya udah keluar rumah, saya udah naik turun angkot, gandul-gandulan di bus ya teman-teman ya. Umur 11 ya kena palak, ya udahlah udah biasa kan ya. Bagi duit deh. Ya udahlah 1.000 ya gitu ya. Itu zaman dulu ya. Nah, terus SMA saya ke Bandung ya. Waktu SMP masih tinggal sama tante lah ya, sama II ya, masih enggak benar-benar dilepas gitu ya. Tapi waktu SMA itu saya ngekos ya. Karena koko saya udah duluan ke sana ya. Jadi saya ya udahlah ikut sekos sama dia ya. Terus tahun berikutnya adik saya ikutan, saya kan 3 bersaudara anak tengah ya. Adik saya ke Bandung juga, akhirnya kita ngontrak rumah ya. Gitu, karena kalau nggak ngekos kan kita kosan cowok, adik saya cewek gitu kan ya. Nah, terus kemudian di Bandung saya SMA 3 tahun, sempet kuliah 3 tahun lagi ya, tapi nggak tamat ya. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang kuliah nggak tamat ya, kita senasib ya. Kita bisa sukses di Prudential juga ya. Gitu ya. Jadi saya jurusan IPA SMA-nya. Pas kuliahnya malah bingung ya, ini mau jurusan IPA mau kuliah apaan ya. Teman saya yang IPS kan akuntansi, manajemen ya, gampang lulusnya, gampang cari kerjanya ya. Saya suka tes. Nah, saya di sana teman-teman yang jago gambar dia daftar arsitek misalnya kan ya. Teman-teman yang bapaknya ada duit ya daftar kedokteran ya. Saya pikir mau jurusan komputer, tapi waktu itu di Bandung nggak ada ya. Teknik informatika cuman ada di ITB, saya ikut UMPTN ya, nggak lulus ya teman-teman ya. Katanya ketat ya memang ya untuk dapat jurusan itu. Nah, lalu kemudian akhirnya saya pilih teknik kimia ya. Nggak tahu kenapa pilih gitu, teknik kimia, nyesel banget kayaknya gitu ya. Kok saya teknik industri, saya pikir ya daripada ini sama-sama persis ya bedain dikit lah gitu ya. Teknik industri, teknik kimia. Tapi pas di teknik kimia akhirnya ya, padahal saya nggak pernah main ya, bukan orang yang kayak tukang main lah apalah, enggak, saya anak rumahan ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu, nggak masuk otak aja pokoknya ini apaan ini kan, aliran asam sulfat ke sini kan ya, pipanya pipa baja, pipa ini nanti ada pendinginannya gitu kan ya, pakai pipa yang lebih luarnya isinya air dengan concurrent apalah itu, counter current kayak gitu-gitulah ya. Aduh apaan ini gitu ya. Gitu. Setelah paksa-paksain 3 tahun ya akhirnya menyerah ya gitu ya. Jadi saya ada cici sepupu di BINUS ya, gitu kan. Ada II juga di Pontianak bilang gini, udah Edi, kamu kan pinter bahasa Inggris, ke Pontianak aja, buka kursus bahasa Inggris. Saya bilang, wah jadi nggak kuliah lagi nih kan. Nah jadi dari sana
Mama saya bilang gini, kalau kamu masih mau kuliah, ya udahlah, mama masih ada uang sedikit gitu, tapi jangan yang mahal-mahal kan. Nah, cici sepupu dia di Binus, dia bilang, oh Binus nih murah, dia bilang gitu ya. Jadi saya pindah ke Binus Jakarta gara-gara murah teman-teman. Saya nggak tahu kalau Binus itu bagus atau apa ya. Tapi dia punya jurusan teknik informatika, yang which is saya suka komputer ya. Saya bilang ya udahlah, cobalah gitu ya. Jadi dari Bandung ke Jakarta naik kereta, kadang naik travel ya. Nah, jadi ya namanya kalau mandiri sih udah mandiri lah dari dulu ya. Jadi saya naik kereta pagi-pagi ya sampai Gambir, naik taksi ke Binus ya, beli formulir, terus habis itu lengkap-lengkapinya gimana, balikin formulirnya, terus balik lagi ke Bandung lagi ya. PPPP kayak gitulah ya. Terus di hari H ujian saringan masuk, datang lagi ujian kan nggak langsung keluar hasil ya, pulang lagi kayak gitu ya. Nanti pas hari apa ada hasilnya, datang wah keterima ya. Jadi grade-nya B, kalau grade-nya B dulu waktu itu bayarnya 4 juta doang kayak gitu ya. Jadi murah dulu ya. Lalu kemudian dari sana udah tahu keterima, baru cari kos ya. Nah pas cari kos ini kebetulan ada si cici sepupu temenin ya. Door to door kita ya, udah kayak agent ya, door to door ya. Misi bu, ini kosannya bu, gitu ya. Saya mau cari kos gitu kan. Diajak masuk lihat kamar gitu nih. Terus dia kira ternyata yang mau ngekos yang cici sepupu ini. Dia bilang gini, yang mau ngekos yang ini bu. Oh maaf ini kos cewek katanya. Oh gitu ya bu. Aduh dari tadi kayak ngomong gitu nih. Keluar ya kan ya, cari lagi tempat lain kayak gitu ya. Gitu seharian ya nggak dapet teman-teman ya, nggak dapet ya, agent juga kadang begitu ya. Udah seharian nggak dapet, pulang saya pulang ke Bandung ya, pulangnya ya saya nggak bisa pulang ke kosan cici sepupu, dia kos cewek ya gitu ya, pulang ke Bandung. Lalu kemudian oh iya cerita sedih aja dikeprokin ya gitu ya. Nah jadi akhirnya saya minta tolong sama ada satu temen lain lagi, dia orang Lampung gitu kan. Nah saya waktu SMP di Lampung nih, tanya-tanya dia kan, jadi kan terus udah telepon-teleponan, udah ini SMS-an dulu, masih SMS ya. Dia bilang, ada nih, temen gue punya temen. Wah, terus di kosan dia ada kamar kosong gitu nih ya. Oke, besok berangkat lagi teman-teman ya. Berangkat lagi cari orang itu, yang gak kenal itu namanya, telepon dulu kan ya. Renal ya, ini ya Edi, ini mau ngekos gini, kamu di mana kosannya gitu nih. Akhirnya ketemulah ya, satu jalan kecil, belok kiri itu jalan buntu ya. Jadi jalan cuma buat satu mobil ya. Buat satu mobil, kira-kira di jalan buntu itu paling ada 5 rumah lah ya. Di rumah ketiga, dan antara rumah kedua dan ketiga ya, ada gang lagi masuk ya, yang muat cuma satu motor teman-teman ya. Nah di dalam itulah saya ngekos ya, gitu. Itu pun ya kita jalanin 30 meter ya, ada gerbang. Jadi kosannya tuh di belakang rumah ibu kosnya. Jadi rumah ibu kosnya tuh yang di jalan buntu ya, tapi dia tuh ada gang. Jadi di belakang tuh ada kos-kosan kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Nah di ujung gang itu ada kayak pintu besi gitu kan, kayak ya pagar gitu lah, pintu ini ya. Nah itu kuburan teman-teman ya. Jadi ada kuburan warga gitu ya. Gitu. Nah di sanalah saya ngekos ya teman-teman ya. Itu kisah perantauan gitu amat ya gitu ya. Terus teman kos saya ada satu, barusan saya masuk kan ya. Dia juga anak baru juga ya. Dia bilang malamnya nggak bisa tidur. Ada yang garuk-garuk tembok katanya gitu ya. Gitu ya. Gitu. Waduh, untung nggak garuk di tembok saya bilang kan ya. Jadi besoknya baru saya lihat kan pagar, wah ada pohon, dahannya tiup angin begini-begini. Dia semalam-malam nggak bisa tidur nih. Ini dari kuburan ada yang garuk-garuk katanya gitu. Gitu ya. Ya suka duka teman-teman ya gitu ya. Nah, di sana kosannya murah ya. Karena ya lah udah di ujung gang kayak gitu ya. 250.000 doang waktu itu ya per bulan. Sampai saya kuliah 4 tahun, sampai akhirnya kerja tambah lagi 5 tahun ya, total 9 tahun di kosan itu ya. Kosan itu terakhir saya bayar 450 teman-teman ya. Wah itu baik banget ya ibu kosnya ya. Gitu, dalam 9 tahun berarti cuma naik 200.000 teman-teman ya. Gitu ya, dari 250 jadi 450 gitu ya. Nah tapi ya kan kita kan gak selama-lamanya mau di ujung gang buntu itu kan ya. Gitu, gara-gara Prudential kita beli rumah teman-teman ya. Gitu ya. Nanti kita cerita ya. Gitu ya. Oke, ini adalah cerita saya ya. Jadi waktu pertama kali lulus ya saya kerja ya, pertama kali itu di Indomobil teman-teman ya. Indomobil, kesebut lagi, nggak apa-apa lah ya gitu ya. Gitu ya. Itu Indomobil Finance. Jadi Indomobil itu banyak anak perusahaannya, saya bagian yang leasing ya. Dan saya IT, pegang database, pegang jaringan, pegang semualah pokoknya kan ya, disuruh bantu ini itulah ya. Kecuali programmer. Padahal pertama lowongan kerja programmer, saya datang ditanya-tanya programming gitu nih. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, pas sudah masuk ternyata cukup katanya orang programming, kamu bantu tempat lainnya. Ya udah deh gitu nih. Ya, jadi dari sana 2 tahun di Indomobil, kerjaan saya ke luar-luar kota. Karena saya settingin jaringan dari cabang-cabang di luar kota untuk datanya bisa connect ke pusat, kayak gitu kira-kira. Nah, pertama kali interview kan ya, karena di sana kemari kita interview nggak diterima orang, akhirnya Indomobil mau terima saya gajinya 1,3 ya. Gitu lah, udahlah ambil deh kan buat batu lompatan ya gitu ya. 1,3 nggak gitu happy lah, 1,3 ya, kecil kan ya. Terus tapi pikir kosan cuma 450 masih bisa hidup lah kira-kira gitu ya. Naik motor masih kan kita waktu itu. Setelah
kerja 1 tahun, terus kemudian bos bilang, manajer bilang, ini penyesuaian gaji baru. Kita ngintip kan dibagi satu orang satu lihat 1,5 cuma naik 200.000 nih gitu ya. Habis itu sudah dia bagi-bagi, kita langsung nyusulin dia ke ruangan dia ya, gitu. Pak maaf Pak, ini sebenarnya waktu di CV saya kalau Bapak masih ingat, dia pasti udah lupa ya, gitu. Saya expected salary 1,8 ya, Bapak nawar 1,3, saya udah iyain ya, gitu. Udah setahun naiknya cuma 1,5 Pak, gitu ya. Ini masih jauh daripada yang saya minta waktu pertama kali interview, gitu ya. Dia bilang, kamu nih gini. Dia bilang, ya udah saya ngomong dulu sama direktur keuangan, gitu ngomongnya ya. Besoknya dia kasih lagi, nih udah dinaikin, saya lihat kan 1,6, naik cepet lumayan gitu ya, gitu ya. Jadi 1,3 tahun depan 1,6 ya, gitu. Kerja lagi, wah kerja giat ya, budak korporat ya gitu ya. Nah setelah itu ya tahun depannya lagi ya, dikasih lagi penyesuaian 1,8. Saya bilang ini yang saya minta pertama kali nih, gitu ya, baru dapat setelah 2 tahun ya, gitu. Terus saya nyusulin lagi ke ruangan dia kan ya. Pak, ini cuma 1,8 Pak. Alah kamu ini minta naik gaji terus gitu langsung ya. Gitu. Tahun lalu udah minta naik gaji, tahun ini minta naik gaji. Nggak bisa. Langsung gitu ya. Nah, kita karyawan ya, nggak gitu happy dengan gajinya. Apa yang kita lakukan? Lamar tempat lain gitu ya teman-teman ya. Mulai nyebarin CV lagi tempat lain ya. Nah, koko saya, dia lebih beruntung ya. Dia pertama kali kerja itu langsung dapat ke Singapura. Ya, ada temennya di Singapura. Jadi dia ke sana, tapi tetap sama sih budak korporat juga ya, cuma tempatnya lebih bagus aja Singapura gitu kan ya. Nah, terus dia cerita sama saya, gitu kan ya. Dia juga kerjanya di perusahaan IT. Saya lulusan IT, dia bilang kan ya. Di Singapura ijazah S1 tidak cukup, dia bilang gitu kan ya. Ada namanya sertifikasi profesi. Dia suruh saya cari, gitu kan ya. Jadi akhirnya saya cari-cari, ada Microsoft Certified, gitu kan. Karena kita pakai setting-setting server itu kan Microsoft Windows ya. Gitu. Lalu kemudian saya cari tahu, di Jakarta di mana yang bisa ngadain gini-gini. Saya daftar ya. Jadi sekali ujian 700.000 ya, kalau lulus dapat sertifikat dari Amerika langsung kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah saya cari-cari info, saya ini ikut kan, bayar 700, ngerjain langsung depan komputer 2 jam langsung fail gitu nih. Waduh, 700 gue angus gitu kayak gitu ya. Gitu ya, sedih banget ya. Gitu. Jadi itu terjadi. Jadi kira-kira saya kayaknya udah ikut 6 kali lah. Jadi pokoknya nabung-nabung tuh buat ujian itu ya. Dari 6 kali kayaknya lulus cuma 4 ya gitu kira-kira teman-teman ya, ada 2 kali gagal ya. Dari 4 kali lulus saya pegang 3 sertifikat Microsoft waktu itu ya. Jadi itu untuk menjual diri ceritanya gitu ya. Nah, akhirnya saya pindah perusahaan kedua, itu baru dapat 1 sertifikat tuh saya diterima di Huawei. Huawei sekarang kan telepon ya. Gitu. Dia dulu nggak jualan handphone, teman-teman. Dia dulu jualannya telecommunication services, ya istilahnya gitu ya. Saya dimasukin di divisi yang nada sambung pribadi. Jadi tukang settingin nada sambung pribadi gitu ya. Ada servernya isinya lagu semua gitu ya. Ternyata di sana kalau ada tulisannya nada masuk ya gitu nih. Pas kita jalanin bunyi tut tut, itu ada filenya teman-teman ya. Satu lagi nada sibuk bunyinya gini tut tut tut, tut, itu nada sibuk ya. Nah, itu ada filenya semua. Nah, si filenya itu digantilah lagu Samson, digantilah lagu Noah, jadilah nada sambung pribadi. Oh, ternyata simpel banget, saya bilang kan begini doang cara kerjanya gitu ya. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Cuman ya kerja di perusahaan Cina ini ada nggak enaknya teman-teman ya. Itu hampir setiap hari lembur teman-teman ya. Gitu. Mereka tuh pada gila-gila kerja semua ya. Pantesan Cina maju ya. Cuman kita orang Indonesia gempor ya ngikutin orang Cina ya. Gitu kan ya. Kita bilang bukannya udah jam pulang nih, kadang ada yang mau bergerak sama sekali nih orang-orang gitu kan ya. Terus dari pagi kita absen langsung dibawa sama sopir kantor tuh ya. Langsung sekali serombongan proyeknya kan ya. Ke Asia langsung kan ya. Ke Axis. Axis ya kantor sana kan ya. Jadi kadang bos bisa bilang, saya masih ingat banget ya. Saya baru absen gitu nih, baru mau duduk kan. Edi, kamu hari ini ke Bandung ya? Hah, hari ini Pak? Gitu ke Bandung gitu nih. Orang Cina tuh bahasa Inggrisnya pelok-pelok gitu kan ya. Yeah, you go to Bandung gitu nih. Gitu. Kenapa gak bilang dari kemarin? Dalam hati saya kan ya, saya gak bawa baju, gak bawa apa-apa kan ya. Udah, kamu bawa alat ini. Nanti di sana cari namanya Jiao Yongsheng katanya gitu nih. Waduh, siapa lagi saya bilang kan ya. Gitu nih. Nanti dia setting-setting, habis itu kamu boleh pulang katanya kan. Oke deh. Nah, semuanya di sana mau gerak cepet, semuanya pakai duit sendiri teman-teman ya. Nanti rembes semua ke HRD, nanti pas gajian ditambahin tuh ya, dari yang kwitansi-kwitansi kita pakai sendiri itu. Nah, pergilah saya ke Bandung ya, tanpa bawa apa-apa ya kan ya, gitu. Sampai sana cuman alat ini cari Jiao Yongsheng, yang mana Jiao Yongsheng gitu ya, gitu di Asia Bandung sana ya, gitu. Saya kasih ya, dia setting ya, error, dia setting error ya. Akhirnya saya 4 hari di sana teman-teman ya, gitu ya. Color udah side A, side B, side A, side B lagi ya teman-teman ya, gitu ya. Sampai hari keempat ya udah mulai gatel-gatel kan ya, kayak gitu ya, gitu. Hari pertama saya masih berharap ya, besok Jiao Yongsheng beres Pak, saya besok pulang gitu nih. Saya nggak beli cukuran ya teman-teman ya, gitu ya. Terus abis itu akhirnya udahlah, kalau bener-bener kayak Indomaret ya, cukuran, odol, sikat gigi semua, sabun saya beli sendiri ya, anduk kecil saya beli sendiri ya, elah gitu kan. Cuman baju ya pakai yang itu lagi ya, gitu ya. Udah hari keempat akhirnya saya ngomong sama manajer saya,
Pak, sorry Pak, nih Jao Yongseng nggak bisa setting, nggak bisa, bener, saya pulang duluan ya, saya bilang gitu kan ya, gitu. Oh dia nggak jawab apa-apa, buset, saya bilang kan ya, udah saya pulang ya, saya pulang naik travel kan. Tiba-tiba di kantor, kira-kira hari ke-6 ya kalau nggak salah ya, jadi saya udah 4 hari tuh ya, hari ke-6, Jao Yongseng ada di kantor Jakarta ya, dia lagi ngomong kayak bahasa Mandarin sama manajer saya ya, gitu. Terus ada tambahan Inggrisnya sedikit yang saya tahu, dia bilang gini, Eddie is weak. Dia bilang, wah buset, sebenarnya Eddie lemah, gitu ya kayaknya kan ya. Gitu. Terus abis Jao Yongseng lihat ada saya, dia keluar kan ya. Manajer saya bilang gini, kamu tahu nggak? Sebelum kamu datang itu, Jao Yongseng sudah ada di sana 2 hari sebelumnya. Waduh, kan ya. Jao Yongseng side A, side B, side A, side B udah 6 hari berarti dia ya. Gitu ya, lebih parah nih saya bilang kan ya. Orang Cina gitu amat kerjanya, saya bilang kan ya. Gitu. Nah terus dari sana ya, saya bilang, aduh nggak tahan kerja kayak begini ya. Saya di Huawei cuma 3 bulan ya, karena setelah 3 bulan saya pikir kan lulus probation ya, gitu kan. Nah, di sana dikasih gajinya 2,7 ya, naiknya lumayan lah ya, waktu dari 1,8 ya jadi 2,7. Terus diiming-imingin namanya tunjangan engineer 1 juta ya, setelah lulus probation. Dia bilang gitu kan, saya tahanin dia 3 bulan lulus probation nih, 2,7 jadi 3,7 dalam hati saya gitu ya. Ternyata dia bilang enggak, katanya kamu diikat kontrak dulu 1 tahun. Hah, kok gitu sebenarnya? Terus katanya kamu akan di sidang katanya gitu ya, bahwa kamu bisa mengerjakan proyek sendiri dan lain-lain, baru nanti dapat yang 1 jutanya. Wah, kayaknya nggak bener nih, kayaknya saya bilang orang Cina nih bener-bener nih, saya dibohongin nih kayaknya kan. Nah, terus dari sana saya bilang udahlah kalau gitu saya resign aja gitu nih, daripada saya diikat kontrak 1 tahun senilai $5.000, nggak boleh resign ya, gitu. Mending resign duluan dah gitu nih. Nah kita lamar-lamar kerja tempat lain ya, di perusahaan ketiga namanya Formis Solusi Indonesia, perusahaan Malaysia ya. Nah di sana dia tanya bisa setting server ini enggak, ini apalah gini ini, terus dia kan IT consultant, jadi kamu bakalan ditempatkan, artinya katanya setting server di kantor orang kayak gitu ya, yang beli produk kita gitu-gitu kan. Oh ya oke, gini. Terus habis itu wawancara sama satu manajer itu, saya bilang saya minta 4,9, langsung beraniin diri karena sertifikat Microsoft ada 3 gitu ya. Nah waktu itu, nah terus si manajer serk sama saya, ya dia bilang besok kamu datang lagi interview sama GM-nya ya, gitu. Oh ya boleh Pak, gitu nih. Terus dia bilang gini lagi pas saya mau pulang, besok kalau GM-nya nawar ya jangan kasih, katanya gitu. 4,9 itu angka yang kita bisa bayar. Oke, baik Pak, makasih Pak. Wah gitu ya. Besoknya ngobrol sama GM-nya, wah itu kayak Romi Rafael teman-teman, pakai anting gitu ya, gitu. Pokoknya orangnya ada brewok gitu nih. Duduk santai gitu kan, cuman ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Kapan bisa mulai kerja gitu langsung ya, gitu. Oke, langsung pindah ya. Jadi di perusahaan ini akhirnya saya lebih happy karena gaji lebih gede, teman-teman ya. Terus kemudian kerjanya dia juga nggak segila kayak orang Cina yang di Huawei itu kan ya, gitu. Lalu kemudian di dalam sana ternyata teman-teman bisa reimburse, ada uang bensin lah, uang medical lah, kayak gitu ya teman-teman. Modelnya itu kalau lu nggak sakit ya nggak usah klaim gitu kan, tapi kalau sakit boleh klaim kayak gitu ya. Terus maksimal kalau nggak salah berapa, 300.000 per bulan kalau nggak salah gitu. Jadi dia nggak kasih asuransi, dia modelnya kayak gitu. Rawat jalan boleh klaim 300.000 per bulan. Terus tiba-tiba saya mulailah lihat beberapa praktek yang bikin kwitansi palsu ya gitu ya. Akhirnya saya terpengaruh budaya di sana gitu ya. Saya mulai juga bikin yang enggak ya gitu ya. Saya dapat 5,2 ya setiap bulan teman-teman ya. Gitu. Saya diam-diam aja gitu ya. Gitu. Tapi semuanya kayak gitu sebenarnya. Gitu, parah tuh ya. Gitu. Kita bisa sama-sama ke tempat klien, saya naik motor, saya ajak Pak Ujang, kita barengan aja boncengan. Oh nggak usah, motor masing-masing aja dibilangnya. Nah ya udahlah, motor masing-masing ya. Kita dari Sudirman ke Gatot Subroto ya. Terus kemudian besoknya klaim ini uang bensin ya, gitu. Klaim uang bensin karena pakai motor pribadi ke klien, ceritanya gitu ya. Saya tulislah 3 kilo ya. Pak Ujang tulis 30 kilo. Aduh bilang gila, gitu kan. Kok 30 kilo dengan ya udahlah, saya juga 30 kilo gitu ya. Gitu ya. Habis itu masih ya awal-awal dibayar-bayar aja sama kantor ya, parah tuh kantor ya, nggak ada audit, nggak ada apa gitu ya. Nah setelah beberapa kali ya mulai dipanggil sama manajer ya, manajer pinter ya, panggil satu-satu lagi ya, gitu. Terus dia bilang gini, Edi, gitu kan, dia pertama panggil saya dulu ya, gitu. Terus saya bilang gini kan, wah saya nggak tahu Pak, saya ikut Pak Ujang gitu ya, gitu. Saya nggak ukur benar-benar gitu ya, saya samain aja sama Pak Ujang, saya bilang gitu kan. Terus saya suruh keluar ya, dia panggil Ujang. Waduh, saya bilang bukan panggil barengan lagi, sengaja banget gitu nih. Saya liatin dari balik pintu kaca ya, komat kami, Ujang ngomong apa ini ya. Jangan bilang saya ikut Edi ikut Ujang ikut Edi gitu. Nah, jadi dari sana terus dia bilang, saya udah keluar, gimana Pak Ujang ngomong apa? Dia bilang, oh maaf Pak, saya ukur pakai penggaris di peta, kata gitu. Salah skala Pak, maaf Pak gitu. Buset saya bilang ya. Jadi akhirnya kita berdua udah nggak bisa curang-curang lagi ya dalam hal itu ya. Gitu. Tapi waduh, saya bilang parah banget tuh ya, gitu ya. Akhirnya perusahaan udah tutup teman-teman sekarang ya.
Nah, cerita saya ketemu Prudential ini unik banget teman-teman ya. Jadi pada waktu saya kuliah, ada teman saya waktu kuliah part time, jadi agent ya. Nawarin saya bilang duit bulanan cuma sekian, lu nawarin premi 350.000, nggak ada lagi sisanya saya bilang ya, gitu ya. Jadi nggak closing, udah gitu doang ya, tolak kan ya. Terus waktu pertama kali kerja di Indomobil, ada yang nawarin juga, saya bilang gaji cuma 1,3 gitu, ngomong gitu ya, sama ya. Jadi kalau kita teman-teman prospek yang benar-benar uangnya nggak cukup ya mau gimana gitu ya, gitu ya. Jangan sedih ya, gitu tawarin yang lain gitu kan ya. Nah, pada saat saya di Huawei, tiba-tiba ada yang nelpon. Saya waktu lagi di Bandung ya. Terus kemudian ada yang nelpon, terus dia bilang katanya, "Halo, dengan Edi ya. Edi ini dengan Tony." Saya bilang, "Tony siapa?" Lagi saya nggak kenal kan. Dia bilang gini, "Edi, saya dari saya udah ngomong sama papa kamu. Papa kamu mau masukin Prudential buat kamu," katanya gitu nih. Terus dalam hati, papa nggak ngomong apa-apa, nih orang siapa sih gitu nih. Terus saya bilang gini, "Sorry Tony, saya lagi sibuk. Nanti telepon lagi ya." Gitu. Saya matiin ya. Teman-teman di sini ya, saya mau cerita dari pengalaman ini. Kalau teman-teman nelpon referensi ya, entah pun siapapun namanya ya, halo dengan Budi ini dengan Kolim misalnya gitu lah ya, gitu ya. Terus kemudian dia menolak, artinya kok kayak nggak ramah ya, gitu nih. Itu sudah biasa teman-teman ya, karena kita ditelepon orang nggak kenal, gitu ya. Jadi dengan lebih mudah kita akan bilang, sorry ya, gue lagi sibuk ya, alasan. Teman-teman jangan menyerah ya. Karena si Tony Eka Putra ini 3 hari kemudian dia telepon lagi, ya. Apa yang dilakukan oleh si Edi yang ditelepon ini, ya. Jadi kalau teman-teman telepon ya si A, si B, si C, terus dia kayak, "Oh, ini lagi sibuk lah, apa lagi dan nih." Yang dia lakukan adalah dia akan telepon orang yang disebut sebagai pemberi referensi, ya. Nah, saya telepon papa saya. Setelah tutup telepon dari Tony, saya telepon papa saya. "Papa, ada orang nama Tony telepon katanya dia udah telepon sama papa mau beliin saya asuransi Prudential." Saya bilang gitu ya. Papa saya bilang gitu. "Oh iya, itu anaknya siapa gitu nih. Jadi itu anak teman papa." Dia bilang gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita telepon orang ya. Kita bilang, "Halo dengan Kolim, ini dengan Edi ya. Kolim, saya dapat nomor telepon Kolim dari si Pak Budi," misalnya gitu ya. Gitu. Kolim akan bilang gini, "Oh, sorry saya lagi sibuk nih," atau "Oh, saya lagi nyetir, telepon lagi nanti ya." Dan apa yang terjadi? Kolim akan telepon si Budi. Budi, siapa itu lu? Kasih nomor gua ke orang agen asuransi," mungkin gitu ya. Itu yang terjadi sama saya. So, jadi saya telepon papa saya bilang katanya, "Udah kamu dengerin dulu aja," gitu kan ya. Nah, jadi papa saya juga nggak langsung iya aja sebenarnya kan ya. Jadi pikir, ya udah deh gitu kan. Saya pernah dengar sih asuransi, udah pernah nawarin, tapi dulu kan nggak ada duit ya. Gitu. Terus akhirnya 3 hari kemudian Tony ini telepon lagi. Dan saya udah di Jakarta waktu itu dan dia bilang, "Iya Tony, yang kemarin Edi," gitu nih. Apa yang terjadi? Edi sudah lebih welcome, ya. Begitulah kalau kita prospek orang referensi, ya. Jadi si Edi udah lebih welcome karena sudah tahu, walaupun belum pernah lihat mukanya ya. Tony ini adalah anak dari teman papa saya, kayak gitu ya. Saya bilang, "Oh iya Tony gimana?" gitu ya. "Iya, ini kamu pernah dengar belum Prudential?" "Oh iya pernah sih sebenarnya dulu, udah lupa-lupa," saya bilang gitu ya. "Jadi ya produknya bagus, gini-gini, premi kita jadi investasi zaman dulu ya." Terus kemudian dia bilang, "Kamu kalau kerja pulang sampai rumah jam berapa?" Saya bilang, "Saya ngekos di belakang Binus, bla bla bla." Saya jelasin ya di gang-gang ini ya, saya bilang ya. Kira-kira jam 7 udah sampai rumah, ya kan? Terus dia bilang, "Kira-kira kalau hari ini saya main ke sana boleh nggak?" "Ya boleh aja," saya bilang ya. Nah akhirnya di hari yang ditentukan datanglah dia, ya, sama pacarnya, gitu ya. Pacarnya kurus, tinggi, langsing, putih, cantik, ya. Dianya ya agak gemuk, pendek, kacamata tebal begitulah kira-kira ya, gitu ya. Saya liatin pacarnya aja, gading, gitu ya. Lalu dari sana akhirnya dia jelasin ya, gitu ya. Preminya 1 juta per bulan, ya. Dia bilang, "Papa kamu kan mau bayarin 1 juta per bulan. Tapi kalau kamu bisa sisihin uang, nih ada lagi ini yang 2 juta per bulan masih ya." Namanya juga agent ya, usaha ya. Dia bilang, enggak 1 juta aja, udah papa saya mau bayarin 1 juta aja. Gitu kan. Akhirnya saya tangan tuh yang 1 juta ya. Isinya Prumed doang ya, nggak dikasih kartu kesehatan yang PHS itu enggak. Karena saya dari kantor ada, saya pikir gitu ya. Nah, dari sana udah akhirnya jadi nasabah begitu doang ya teman-teman ya. Dia jelasin produk, saya tanya tentang produk, nggak ada handling objection bagaimana banget ya. Udah tanda tangan. Nah, sejak saat itu papa saya kirim duit 1 juta per bulan ya, buat saya bayar asuransi kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, dari sana akhirnya saya di Huawei kan cuma 3 bulan, pindah ke Formis ya. Nah di Formis inilah ketemu lagi sama si Tony ini ya. Hari itu Senin siang saya ingat, saya bilang, "Lu Tony lu ngapain di sini?" Edi lu ngapain di sini?" "Oh gue udah pindah kerja," gue ya. "Gue sekarang di sini Menara Tamrin lantai 20." Dia bilang, "Oh gue juga sama Menara Tamrin lantai 9 gue," katanya. "Oh kantor kita sekarang satu gedung ya." Hehehe gitu kan ngobrol gitu kan ya. "Oh lu ngomong mau kemana nih? Mau nyari makan?" "Ayo makan bareng lah." Kita makan di belakang kantor, cuman kayak warteg-warteg biasa gitu ya. Gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dari sana, dia bilang gini, "Lu buru-buru balik kantor nggak?" "Nggak sih, kantor yang ini lebih nggak ketat waktunya, karena dia based on project, yang penting project selesai," gitu kan ya. "Lu main ke kantor gua lah, lihat-lihat," katanya kan, gitu ya.
Pas saya lihat ya rame banget, abis M3 ya, dulu namanya Monday Morning Meeting ya. Terus, wah rame banget kantor lu, kantor gue cuma 12 orang, gue bilang kan ya, kantor lu rame banget gitu nih. Nah terus dari sana dia cerita, gimana ini Prudential lu masih bayar kan gini-gini. Terus gue bilang, nah ini dia nih, gue bilang kan ya, papa gue sejak gue tahu pindah ke sini gaji gue 5 juta, dia suruh bayar sendiri, gue bilang gitu ya. Jadi papa saya cuma bayarin 5 bulan kira-kira teman-teman ya. Terus dari sana, oh gitu ya katanya, oh gitu. Tapi di Prudential ini ada programnya loh, bisa premi gratis. Langsung banget ya kayaknya kan ya. Gitu. Oh gimana tuh ceritanya? Lu cukup referensi 6 orang, dia bilang kan. Yang premi sama kayak lu nih, 1 juta per bulan. Maka lu gratis 2 tahun. Oh bisa gitu ya? Terus gimana ceritanya? Nah duduk-duduk. gitu ya. Nah masuk NBO dia. Jadi dia cerita, nggak langsung to the point pakai kertas juga sih. Dia bilang katanya iya di sini tuh ya ada bisa dapat kamu dapat komisi juga, dia bilang kan, dengan cara referensi gitu-gitu ya, dia cerita ya. Terus kemudian dia kenalin ada satu temennya, dia cari background yang sama ya, kalau mau rekrut gitu ya, dia cari-cari ada si Agus namanya, Agus Setiawan. Gus sini Gus kenalin Gus, ini temanku Edi Gus, nah, sama-sama anak binus gitu ya. Terus si Agus ini kurus-kurus, teman-teman jangan ada yang pernah tahu ya, dulu dia kurus, sekarang udah agak gemuk ya, dulu dia kurus, ada talalutnya di sini ya gitu kan ya. Nah mereka di Prudential bilangnya Agus Tompel ya, jahat banget ya gitu kan ya. Jadi memang kayak gitu tapi perawakannya kan ya, saya bilang ini culun banget nih orang gitu kan ya. Terus dia bilang gini, Gus kasih tau Edi Gus income-nya berapa? Oh saya 18 juta gitu kan ya. Agusnya kan cengenges gitu kan ya, 18 juta. 18 juta dong nanti saya kan ya. Saya umur 27, dia umur 20 kan ya. Dia bilang Agus baru sidang skripsi, belum wisuda, dia bilang kan ya. Dapat apa Gus kemarin Gus? Dapat B katanya gitu ya. Gitu. Oh 18 juta tapi dalam hati saya kan ya. Belum lulus dia kan ya, udah 18 juta aja sebulan. Tony tambahin lagi, dia bilang gini, si Agus barusan beli Honda Jazz warna merah, dia bilang kan, masih cicil. Dalam hati gua udah kerja 4,5 tahun, masih naik motor gitu nih kayak gitu ya. Oh dia terus tanya kan, oh Agus sudah berapa lama di sini? Oh saya hampir 2 tahun. Belum 2 tahun lagi saya bilang kan ya, gitu nih. 18 juta udah beli Honda Jazz gitu nih. Wah hebat saya bilang kan ya. Terus dia kenalin satu lagi, namanya Anton ya. Tonton kenalin Ton. Nih Edi nih, nah sama-sama anak binus. Dia bener-bener nyari-nyari anak binus udah kemarin tuh ya. Gitu ya, sama-samain banget pokoknya ya backgroundnya ya. Gitu. Terus dia bilang, oh Anton nih ambil jurusan ganda ya Ton ya, jurusan ganda ya. Gitu. Tapi belum lulus katanya si Anton gitu kan ya. Terus si Antonnya kan digituin kan malu juga ya, belum lulus gitu kan ya. Terus tonton kasih tau Edi Ton, income-nya berapa Ton? Oh saya 12 juta. Bilang, wah udah tahu duit nih, pantesan males kuliahnya saya pikir gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi dari sana dikenalin orang itu kan, boleh juga nih hebat ya. Nah terus saya tanya, kalau kamu sendiri berapa? Tanya Tony ya. Oh saya 6,5 juta katanya gitu kan ya. Gitu. Terus dia cerita, dia backgroundnya itu jualan sewa-sewa kontainer ya di Tanjung Priuk gitu. Jadi dia bilang katanya dulu gaji saya 6 juta, sekarang di Prudential 6,5 juta. Oh beda dikit. Saya bilang kan ya, sama saya beda dikit, saya 5,2 gitu kan ya, 6,5. Nggak terlalu gimana banget ya. Tapi dari sana dia cerita, dia tanya gitu kan, kalau Sabtu libur nggak? Libur, saya bilang kan ya. Terus habis itu kalau Sabtu ngapain aja? Main game, saya bilang kan ya. Oh kalau Minggu libur ngapain aja? Ya gereja, habis gereja main game, saya bilang gitu kan ya. Dia bilang si Edi nggak ada kehidupan nih, main game aja kerjaannya kan ya. Gitu. Tapi dia bilang, tapi teman-teman banyak nggak? Banyak, kalau teman-teman banyak. Oh dia mungkin, wah ada harapan si Edi ini gitu kan ya. Gitu. Terus habis itu dia cerita-cerita lagi tentang udah punya pacar belum? Oh iya, udah punya pacar kan ya. Belum setahun sih. Oh kapan nikah? Nah ini dia nih, gimana ya, nikah ini nih, biayanya belum ada nih gitu kan. Jadi dia bilang kan, jadi dia tuh cari-cari inilah ya, cari-cari hobi, main game apa, ditanya-tanya lah pokoknya sama dia kan ya. Dia berusaha cari celah lah ceritanya gitu ya. Nah jadi dia cerita, tanya game ini apa, kalau nonton bioskop suka nggak? Waktu itu zaman film Lord of the Ring, teman-teman kalau masih ingat ya. Film Lord of the Ring itu ya magic, ada monster gitu nih. Buat gamer, suka banget tuh film model kayak gitu ya. Satu jenis tuh ya, se-genre gitu nih. Nah jadi saya cerita lah, saya udah nonton di bioskop 3 jam filmnya seru bla bla bla. Terus si Tony bilang gini, wah lu kalau cerita ternyata seru ya gitu nih. Terus dia bilang gini, gue sebenarnya belum nonton sih, gue jadi pengen nonton katanya kan ya. Ngomong-ngomong kalau gue nonton lu dapat berapa persen komisi dari 21? Dia bilang gitu kan ya. Gitu. Saya bilang, "Hah? Dapat apa dari 21? Enggak dapat apa-apa." Saya bilang kan ya. "Wih, tapi lu udah marketingin bagus banget." Dia bilang gitu kan ya. Gitu. Terus saya kan bengong ya kan. Terus dia bilang gini, "Kamu kalau di Prudential, kamu kan sudah jadi nasabah. Kamu cukup cerita aja sama teman-teman kamu produk apa yang kamu beli dari Prudential, ya. Kalau teman kamu misalnya nggak mau beli pun ya, kamu nggak usah sedih, ya. Kamu cerita Lord of the Ring bagus banget filmnya. Kalau orang nggak nonton, kamu sedih nggak? Kamu marah nggak? Enggak kan, gitu nih. Tapi kalau misalnya orang nonton, kamu juga nggak dapat komisi. Nah di Prudential, kamu cuma cerita aja katanya. Kalau orang nggak mau ambil, kamu nggak usah sedih, nggak usah marah. Tapi kalau orang mau ambil, kamu dapat komisi. Nah komisinya 2 tahun. Dia bilang gitu ya. Dia berusaha banget ya, karena dia lihat backgroundnya Edi ya, nggak pernah marketing, nggak pernah jualan sama sekali ya. Kalau dia datang dengan bilang gini, Edi, kamu targetnya sekian, kamu bisa jadi AB. Saya udah mundur deh. Apaan target-targetan gitu kan ya, karena orang IT gitu kan ya.
Tapi dia cuma dari cerita aja. Terus saya bilang, ya kalau begitu mah bisa lah saya juga gitu kan, kayak gitu ya. Nah dari sana dia kasih formulir ya. Nah ini kamu bisa isi gitu kan, lengkapin gini-gini ya. Itu dia kasih dari Januari 2007 ya. Nggak saya isi-isi teman-teman ya. Gitu ya, saya udah sibuk sama IT dan lain-lain ya. Dia sempat ngajak ketemuan, saya nggak bilang nggak bisa, apalah segala macam waktu itu ya. Nah sampai akhirnya ya dia tetap berusaha. Saya ingat kayaknya kira-kira kayak awal Maret apa akhir Februari gitu, akhirnya saya datang ke kantor ya hari Sabtu ya. Itu juga ceritanya udah aneh banget kan, karena dia ngundang-undang. Ya udahlah saya pikirkan, biasanya saya bilang ini Sabtu tuh saya bangun jam 10 ton, sorry nih karena Jumat malam itu pasti kita main game sampai subuh. Saya bilang gitu ya sama anak-anak kosan yang lain. Nah, tapi hari itu dia udah ajak yang ketiga kali, saya akhirnya pasang waker ya teman-teman ya. Pasang waker, akhirnya saya datang lah. Pakai celana jeans, pakai sendal jepit ya, pakai kaos oblong teman-teman ya, warna merah kaos oblongnya ya, saya ingat ya. Sendal jepitnya Zando. Waduh, gue masih ingat banget lah karena hari itu hari memalukan ya, gitu ya nih, bukan Swallow, untung bukan Swallow ya, Zando ya. Itu masih lebih keren dikit ya. Saya sampai ke lokasi, saya lihat, buset, orang pada pakai jas teman-teman ya. Gitu. Saya langsung telepon Tony, itu masih di depan tuh. Ton, lu di mana? Gue di depan gitu nih. Terus Tony lihat, wah Edi, kenapa lu pakai begini? Gitu nih. Terus gue bilang, kenapa lu gak bilang acaranya resmi? Gue bilang nih, wah kita mau marah gitu nih. Gitu. Terus bilang, wah udahlah nggak apa-apa lah, udah ikut gue katanya. Aduh tapi kayak begini gue nggak malu lah gue. Udah nggak apa-apa, duduk belakang katanya gitu nih. Gitu ya. Akhirnya saya duduk belakang waktu itu di acara kelas NBO ya. Nah di sana ikutin tuh kan ya. Oh gini-gini, gak konsen udah pasti ya. Apalah 5 tahun 100 juta apa itu nggak inget lah pokoknya ya nih. Gitu. Yang saya ingat, setelah selesai itu, Tony tiba-tiba keluar nasi kotak, cengeng gitu kan ya. Nasi capcay ya, ada udang-udangnya lagi, capcaynya bukan capcay biasa ya. Gitu. Bagi anak kos yang makan warteg, dapat nasi capcay yang ada udang-udangnya, gitu kan, mewah, gitu nih kayaknya gitu nih. Oh kita makan deh hari itu kan ya, di siang itu ya. Terus dia bilang gini, masih ada acara siangnya, hah, masih ada lagi dengan baju begini, aduh, udah kayak mau pengen pulang ya. Udah ikut aja, tanggung dia bilang kan ya. Nah di siang itu kita dikumpulin agak rame jadinya kan ya. Terus saya pas duduk sana, nah saya lihat ada satu anak binus namanya Jeffrey ya. Saya ingat banget. Kenapa saya ingat? Karena dulu waktu kuliah saya dan Jeffrey ngejar cewek yang sama ya, cerita gitu ya. Gitu. Saya sering main ke kosan cewek ini, bilang kok ada cowok lain ini kan ya. Nah terus temennya si cewek ini bilang gini, lu ada saingan. Oh katanya, waduh, saya nggak pernah kenalan sama Jeffrey itu ya. Saya cuma tahu nama dia dari temennya cewek itu ya. Gitu kan ya. Jeffrey kan ya. Pas motor saya parkir, ada motor dia gitu, malas banget kayaknya gitu ya. Tapi singkat cerita kita dua-duanya nggak dapat teman-teman ya, gitu ya. Cewek itu jadian sama orang Manado yang berandal, dalam tanda petik ya, berandal ya. Nah akhirnya pacaran 2 tahun, akhirnya mereka juga putus ya. Sampai sekarang cewek itu jomblo teman-teman ya, jomblo ya. Saya anak udah 3, Jeffrey udah berkeluarga ya. Ya sampai sekarang masih belum merit teman-teman ya. Gitu. Saya mau cerita ini karena nggak ada dia aja di sini ya. Ya, teman-teman kalau misalnya saya nggak boleh sebut nama ya, nanti tahu-tahu ada yang kenal lagi kan ya. Gitu kan, waduh ya. Itu masa lalu teman-teman, masa lalu ya. Gitu. Nah jadi hari itu ketemu Jeffrey kan, kita pikir udahlah sama-sama senasib, lu juga gak dapet kan gitu sama cewek itu kan. Langsung tiba-tiba so akrab, Jeffrey. Padahal belum pernah kenalan sebelumnya, belum pernah salaman. Hari itu, Jeff, lu di Prudential juga, di sini juga lu ya. Nah, iya kata Jeffrey gitu. Oh lu udah berapa lama? Dan gua ada 8 bulan, dibilangnya. Oh gitu ya. Terus sekarang udah berapa income-nya? Langsung nembak-nembak gitu kan ya. Dia bilang, ya kemarin baru promosi. Jadi Januari 2027 itu dia promosi UM. Waktu itu unit manager namanya. Gitu. Oh gitu ya, income. Terus bilang, income udah 7 juta. Bilang, wah hebat juga lu ya Jeff. Gitu kan ya. Kayak gitu ya. Udah gitu doang sih sebenarnya kan ya. Gitu. Hari itu ketemu orang yang tak sangka-sangka itu ya. Gitu. Lalu kemudian dari sana acara siang itu seru ya. Menurut saya lucu-lucu lah gitu ya. MC-nya ngocol-ngocol lah ya. Terus habis itu Sabtu depannya saya datang lagi ya. Saya datang lagi dengan baju yang lebih proper ya. Hari itu sudah saya memutuskan untuk mau belajar di Prudential, teman-teman ya. Gitu. Ya. Tapi pada waktu itu saya ingat ya, saya baru mulai melengkapi aplikasi agent dulu manual, teman-teman ya, semua diisi kertas gitu segala macam ya. Ternyata leader saya kagak submit teman-teman ya. Jadi dia tunggu saya sampai ada case nasabah pertama baru dia submit. Itu cerita taktik dia katanya kan ya. Gitu. Ya udahlah saya terserah dia aja lah gitu nih. Nah, akhirnya belajar sampai 2 bulan. Makanya saya ingat kayaknya Februari saya udah mulai training tuh ya. 2 bulan kemudian ya, training tiap Sabtu rajin ya. Kagak prospek teman-teman ya gitu. Jadi leader bilang, "Gimana? Kamu udah cerita sama siapa aja?" Belum berani gitu kan. Ya tipikal orang IT, teman-teman ya gitu ya. Gitu. Nanti belajar dulu ya. Terus leader bilang, "Ya, tapi harus cerita juga gitu nih. Lu ngasak pisau, ngasak kapak kagak pernah tebang pohon," dia bilang gitu kan ya. Jadi harus ini juga kan, alat perang udah banyak nih, persenjataan udah lengkap nih, tapi enggak maju-maju perang, dia bilang gitu kan ya. Gitu. Jadi dia ajak saya lagi, role play lagi, presentasi Pak Ali dulu ya. Gitu. Saya lakukan. Nah, ini udah mulai bagus gitu kan. Nah, jadi dia encourage saya untuk ayo coba, beraniin coba gitu ya.
Jadi akhirnya saya cobalah ke teman baik saya, ya. Teman baik saya itu sering nginep di kosan saya waktu zaman kuliah, ya. Kosan saya itu kan saya tukang main game, ya. Jadi kalau saya bisa nabung-nabung tuh buat upgrade komputer teman-teman, ya, supaya bisa main game yang bagus, ya. Jadi mereka suka nongkrong tempat saya, main game misalnya sepak bola kayak gitu, ya. Nah hari itu yang datang 5 orang yang main sepak bola kan 1 lawan 1, ya. 3 atau 4 orangnya kan nganggur, ya, nontonin kita doang, ya. Baru saya bilang, ngomong-ngomong teman-teman pernah dengar Prudential nggak? Nah mulai nih kan, ya, gitu. Oh Prudential perusahaan asuransi kan? Ya bener, gue sih part time sekarang di sana, gitu. Jadi produknya bagus, kita cerita, ya, bahwa premi di sini jadi investasi. Jadi kalau kita setor premi jangka panjang ada uang saldonya, bisa diambil juga kalau perlu, gitu. Jadi dari sana udah mulai leader kasih tau gini, kamu cerita, kamu lihat bahasa tubuh. Kalau dia manggut-manggut, oh gitu ya, itu namanya tertarik. Kalau dia tanya-tanya, oh berarti sama kayak bank dong, gitu nih, itu namanya tertarik, ya. Tapi kalau dia diam aja, enggak, iya. Nah itu nggak tertarik namanya, gitu nih, gitu ya. Nah, jadi saya lihat kan, wah ada tertarik nih, si Henry teman baik saya tertarik nih, gitu nih. Saya cerita-cerita, saya bilang kan, Hen, boleh ya, saya bikin kamu contoh perhitungan. Ingat teman-teman, prospek pertemuan pertama itu udah cerita-cerita, tutup dengan kalimat, jangan nawarin langsung, ya, tutup dengan kalimat, boleh ya, saya buatin kamu contoh perhitungan, ya, nanti kamu bisa lihat-lihat dulu. Udah, nggak ada push sama sekali, ya. Jadi orang nggak kabur, ya. Gitu. Kita cuma catat nama sama tanggal lahir. Udah gitu doang. Gitu kan. Saya catat nama sama tanggal lahir si Henry. Habis itu ternyata saya belum bisa bikin proposal, ya. Gitu. Jadi kan belajar di kantor kan teori, ya. Bikin proposal kan praktek yang di komputer, dulu pakai komputer, ya. Sekarang enak pakai HP, gampang, ya. Dapat data dulu, leader pokoknya ngomong dapat data dulu, nanti saya ajarin cara bikin proposal. Akhirnya sudah tuh hari itu mereka udah pulang, ya, kontak leader, ya. Gue dapet data nih, gitu. Leader seneng kan, ya, gitu, ya. Sudah dapat nama sama tanggal lahir. Kapan lu bisa ketemuan untuk bantuin gue bikin proposal, kayak gitu, ya. Terus dia bilang gini, kasih gue datanya, nanti gue buatin. Terus saya bilang apa? Jangan dong, gitu, nih. Kalau kayak gitu saya nggak belajar, saya bilang gitu, nih. Kita harus ketemuan supaya kamu ajarin saya, ya. Nah agent nggak boleh kayak terima beres aja udah, gitu. Nanti kita nggak dapat apa-apa, ya. Artinya kita nggak belajar, ya. Jadi leader bilang gini, saya kebetulan agak sibuk, ya. 2 hari lagi kita ketemuan, baru bisa ketemuan, dia bilangannya. Oke, saya bilangannya, gitu. Biasanya kita ketemuannya memang pulang kantor, ya, karena kan saya terikat jam kantor masih kan, ya. Besok si Henry bilang, Edi, Prudential telepon, ya. Yang Prudential kemarin, gue kayaknya ambil sama temen gue yang lain aja, ya. Enggak, kok gitu saya bilangannya, gitu. Soalnya setelah pulang dari tempat lu, tadi pagi ada temen lain, orang Jambi, sesama kampung halaman dia, nawarin katanya kan. Nah, terus gue kasihan sama dia. Memang dia di Jambi orangnya agak kekurangan. Jadi gue pikir bantu-bantu dia, gue ambil sama dia aja deh. Katanya gitu. Aduh, kayaknya ini agent baru nih, ya. Terus saya bilang gini, kamu jangan, tiba-tiba gak tahu dapat hikmat dari mana, ya. Saya bilang, kamu jangan ambil asuransi sama agent cuman atas dasar kasihan. Ya, mungkin kamu 1-2 tahun ini gak sakit. Nanti kalau misalnya 5 tahun lagi kamu sakit, kamu bisa pastikan gak dia serius di Prudential. Kalau saya sih, saya fokus di Prudential. Saya bilang, nanti kalau saya income ini, saya mau resign. Saya bilang, kalau income-nya udah lumayan, saya mau resign, saya bilang, padahal belum pernah closing, 1 aja belum ada nasabahnya, gitu, gitu, ya. Tapi tiba-tiba percaya diri bangkit begitu, ya, gitu, ya. Sebenarnya untuk membela diri supaya dia masuk sama gua, gitu, kayak gitu, ya. Terus dia bilang gini, emang kalau agentnya udah nggak aktif kita nggak bisa klaim, ya? Ya bisa sih, tapi kamu harus cari leadernya lagi, which is kamu nggak kenal, atau kamu harus ke kantor Prudential pusat, kan repot, dia bilang. Tapi bisa kan? Ya bisa sih. Terus dia bilang, ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue ambil tetap sama teman gue itu, katanya. Aduh, si Ake, saya bilang, udah susah payah kan cerita kan, ya. Nah. Jadi akhirnya telepon lagi sama si Tony, kan? Tony, sorry temen gue yang kemarin gak jadi ambil kan? Loh kenapa, kata Tony kan? Gitu. Tapi dia tetap ngajak ketemuan waktu itu, ya. Tetap ngajak ketemuan, semangatin saya lagi, terus tetap kita bikin proposal dummy lah ceritanya kan, ya. Terus akhirnya saya bikin lah kan, orang kaya baik hati, terus gitu, ya. Udah bukan Henry nggak mau kan, ya. Gitu nih saya bikin, ya, orang kaya baik hati umur 30 tahun, ya, gitu nih. Terus dapat premi sekian, dapat manfaat apa aja. Ya, ganti lagi kalau umurnya 35, merokok apa enggak merokok ada beda-bedanya, ya, gitu, ya. Akhirnya saya masih ingat sampai sekarang tuh orang kaya baik hati itu, gitu, ya. Itu buat saya latihan, ya, kayak gitu, ya. Nah jadi dari sana akhirnya saya bilang saya copy programnya, ternyata bisa di copy, saya install di komputer di rumah, ya, di kosan, ya. Akhirnya saya mulai belajar. Nah akhirnya closing perdana saya terjadi waktu saya prospek tante saya, berarti kira-kira orang keempat deh kalau nggak salah ingat, ya, orang keempat, ya, adiknya mama. Adiknya mama yang nomor 5, mama saya anak pertama, dia anak kelima. Dia kerja di bank ekonomi, HRD manager, nggak merit, ya. Jadi waktu itu, ya, wanita karir lah, ya. Closing sama saya di umur 45 waktu itu, ya.
dia ambil 500.000 ya, mungkin bantu-bantu ponakan kali ya. Kayaknya untuk orang yang nggak merit ya, HRD manager duitnya banyak kemana sih gitu ya, gitu. Mungkin dia closing 2 juta juga bisa harusnya ya, gitu. Cuman bantu ponakan 500.000 mungkin gitu ya. Saya sih seneng aja pokoknya closing lah ya, gitu. Ibarat orang dagang di pasar ya, closing baru beli belanja sedikit satu goceng dong dikepret-kepret ya, pang laris gitu ya. Saya juga gitu ya, 500.000 wah kayak selebrasi gol gitu kayak gitu ya. Nah pada waktu itu ya, tapi kisah sedihnya ternyata ya, setelah saya jalanin Prudential ya, tante saya 4 tahun setelah jadi nasabah ya, dia adalah nasabah pertama saya yang klaim kanker dia sakit kritis ya, kanker payudara, dia stadium 4 ya, gitu. Nasabah pertama yang klaim sakit kritis. Terus nasabah pertama juga yang meninggal dunia, teman-teman, sedih ya, gitu. Jadi dia 2 tahun kena kanker, akhirnya meninggal di umur 51 ya, di umur 45 jadi nasabah, umur 49 kena kanker, umur 51 meninggal dunia ya. Setelah dia meninggal dunia karena dia nggak merit ya, ahli warisnya ke adiknya dia. Jadi om saya ya, nomor 7, anak mama beradean yang nomor 7. Dari sana keluarga jadi percaya sama asuransi ya, closing lagi beberapa dari keluarga, teman-teman ya. Jadi ya itu sambil jalan ya teman-teman ya. Nah, oke, kayaknya panjang banget saya ceritain ini apa ya abis ini, gitu. Oke ya. Jadi itu ceritanya teman-teman ya. Jadi memang kalau perjalanan sukses itu setiap orang punya kisahnya masing-masing ya. Kalau teman di sini merasa oke, ini saya belum ada kisahnya, bikin kisah kalian sendiri ya, gitu ya. Yang penting jalan terus di Prudential ya, kisahnya tambah banyak ya teman-teman ya. So, oke, ya. Mari kita pikirkan ya. Kalau misalnya saya berjuang selama ini untuk siapa, untuk apa, misalnya kan ya. Kalau saya pertama buat merit ya. Ya itu kan masing-masing kita ya. Dulu saya kan belum merit waktu join ya. Tapi kan saya pengen merit dong. Pacarin anak orang kalau nggak merit ntar emaknya marah kan ya. Gitu ya. Jadi saya pikir mau merit. Terus ngekos di Gang Buntu itu, masa saya ajak pacar saya ngekos di sana gitu kan ya. Kita barengan sini ya yang kita berdua ya di kandang burung ini. Gitu kan, nggak mau lah pasti dia kan ya. Gitu, paling nggak apartemen lah gitu kan, yang murah-murah apa sih gitu kan. Kalau rumah kemahalan ya cari apartemen misalnya gitu ya. Jadi merit, punya tempat tinggal, merit itu pesta ya misalnya kan ya. Gitu. Terus tadinya saya pikir ya, udah kita merit sederhana aja ya. Terus apartemen Medit Tanjung Duren kayaknya nggak buruk-buruk amat kayak gitu dulu ya mikirnya kan ya. Terus tiba-tiba kan dia juga kerja ya. Terus dia bilang gini, oh saya ada uang tabungan saya 100 juta. Saya bilang, oh kamu harus 100 juta, saya 50 juta gitu nih. Oh kalau gitu kita ambil rumah aja deh gitu nih, nggak jadi ambil apartemen pada waktu itu ya. Itu cerita saya. Akhirnya saya 2007 saya join ya. Saya merit tahun 2010, saya KPR rumah di Meruya, tempat yang saya tinggal sampai sekarang ya. Dulu harganya 700 juta ya, sekarang udah 2,5 M teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau nggak gara-gara Prudential teman-teman ya, kayaknya aduh saya beneran ambil apartemen kayaknya misalnya gitu ya. Gitu. Tapi gara-gara Prudential ya, terus istri juga ternyata bisa simpen duit orangnya kan ya. Jadi kita berdua bisa bareng-bareng, bisa merit, bisa pesta, bisa punya rumah sendiri ya sekarang ya. KPR udah lunas. Ya, saya pilih KPR 15 tahun, lunas di tahun kelima teman-teman ya. Karena dapat bonus dari Prudential, saya tembak ya istilahnya ya. Gitu, datang ke bank itu kita bisa kok pelunasan dipercepat sebagian namanya. Kayak gitu. Jadi langsung tiba-tiba pokok hutang turun, habis tahun kelima lunas, sudah dapat ininya, surat rumahnya udah ya. Kayak gitu. Oke. So, teman-teman, kalau misalnya awal banget ini yang teman-teman harus pikirin ya. Di sini mungkin ada yang udah berkeluarga, yang kalian pikirkan anak-anak. Misalnya kan anak-anak saya pengen pendidikan terbaik, pengen dia hidupnya dapat yang terbaik, misalnya gitu ya. Pengen bisa setiap tahun ajak mereka liburan jalan-jalan supaya mereka dapat pengalaman yang bagus juga. Jangan sampai di sekolah nanti orang-orang pada liburan, kita bilang oh enggak saya di rumah aja. Misalnya gitu kan kayaknya gimana ya. Itu semua dari sini teman-teman ya. Ada yang mungkin mikirnya lebih ke orang tua. Ya, orang tua udah pensiun, udah ini kita harus hidupin dia terus juga ya. Generasi sandwich kata orang gitu ya. Ya harus hidupin ke atas, hidupin ke bawah ya. Terus coba pikirin lagi apakah kamu sudah happy dengan keadaan kamu saat ini ya. Jadi kalau kita bilang sebenarnya saya masih kurang sih, masih banyak saya kekurangannya gitu kan. Apalagi masih ada hutang-hutang misalnya gitu kan ya. Coba boleh serius dikit untuk prospek ya. Prospek itu nggak semenakutkan itu teman-teman. Jadi kita tinggal cerita, memang ada yang mau ada yang enggak, itu udah biasa ya. Gitu. Jadi kisah-kisah penolakan juga saya banyak lah ya. Gitu. Ada yang udah pas pertemuan pertama ditawarin, dia mungkin nggak enak nolak ya, karena saya ngajak ketemuan nggak langsung ngomong asuransi. Pas saya cerita, oh asuransi nih kayaknya gitu mungkin ya, gitu ya. Terus kemudian pas saya follow up ya, nggak dibuka-bukain pintu teman-teman ya. Kita sampai di pagar, telepon, miss call berkali-kali nggak nongol-nongol ya, tiba-tiba nongol di balkon ya. Edi yang asuransi itu nggak dulu. Ya, tapi Yen, namanya Yeni.
aku masih ingat lagi ya. Nah terus, tapi saya udah bikinin proposalnya nih gitu kan ya. Saya udah print nih, satu setnya 10 halaman ini gitu kan ya. Paling enggak kamu ya ambil dulu lah, kamu baca-baca gitu kan ya. Oh enggak dulu gitu kan ya. Terus gimana nih yang udah di print? Masa saya buang kotak sampah, saya gituin ya. Gitu. Ya terserah kamu lah, pokoknya enggak kata gitu ya. Ya elah, saya bilang kan ya udahlah. Akhirnya udah dia turun aja enggak, buka pagar aja enggak gitu kan ya. Dia nongol lantai 2 gitu doang. Gitu ya udah pulanglah kita gitu kan, enggak jadi kan kayak gitu. Ya ada yang kayak gitu teman-teman ya. Ya jadi kalau misalnya cuma gara-gara kayak gitu langsung kita bilang, oh saya tidak cocok di Prudential ya, elah itu terlalu cemen ya kita bilang ya. Gitu, lanjut lagi kita bilang ya. Orang Henry yang teman baik nginep bareng di kosan gitu ya, bilang begitu ya, gitu kan. Saya udah langsung dari awal aja udah langsung challenge-nya segede gitu ya, yang teman baik langsung nggak mau gitu kan. Oke, nah lalu kemudian apakah masih ada impian yang ingin dicapai ya teman-teman? Jadi misalnya, oh saya masih pengen punya mobil, saya selama ini naik motor sama angkutan umum misalnya ya, pengen dong punya mobil sendiri misalnya gitu kan ya. Ya teman-teman kejar income lah, kayak gitu kan. Jadi sampai impian itu tercapai, sebelum impian itu tercapai jangan berhenti gitu loh. Ya. Coba lagi. Ya. Kayaknya kalau cara seperti ini kita kok kayaknya susah ya. Coba cara lain, misalnya gitu ya. Gitu. Misalnya kita bilang saya canvassing aja, terus banyak ditolak-tolak orang, ya. Coba minta referensi misalnya gitu ya. Terus misalnya ada kantor lagi ada buka booth, buka stand di rumah sakit, ikutan misalnya gitu ya. Siapa tahu kan dari sana peluangnya lebih ada, ya. Terus ya, kalau Tuhan bisa kabulkan keinginan kamu, ya, mana yang kamu mau wujudin duluan? Mungkin impian kamu ada banyak. Coba cari yang paling utama atau paling deket yang kamu pengen gapai duluan. Kayak gitu ya. Karena kalau enggak mungkin kalian enggak fokus ya, gitu. Pengen rumah besar, pengen ada kolam renangnya, pengen apa itu. Kayaknya masih panjang yang itu kan ya. Nah, yang deket-deket nih dan ya, HP udah retak-retak 1000 nih, mau ganti HP dulu dah gitu misalnya ya. Gitu, ya. Bisa seperti itu ya. Gitu. Jadi selama kita arahnya tuh masih fokus sama kesuksesan itu masih terus bisa jalan teman-teman ya. Oke, nah ini pikirkan. Jadi jangan yang saya di sini ya nggak tahu sih kayaknya ya ikut-ikut aja lah daripada Sabtu nggak ada kerjaan. Jangan kayak gitu ya. Kita ada tujuannya teman-teman ya. Nah, ada video 1, 2 IT bisa play nggak? Kalau video urutin aja 1 sampai 9. Nah, biar IT-nya ada kerjaan, ya. Oh, belum disiapin. Mari kita nonton video berikut ini, ya. Yang satu aja, video 1. Ini video berapa nih? Bukan. Ada video itu ada depannya ada angkanya 1, 2, 3, 4. Sudah diurutin. Ini bapak-bapak udah pada tua-tua, ya. Ada yang udah kena sakit. Dapat kabar temennya ada yang udah meninggal, ya. Nah, satu ini meninggal nih. Tapi itu foto mereka waktu muda ya, lagi gagah-gagahnya tuh. Yang di motor ya. Nah, ini di rumah duka nih. Waduh. Ayo kita naik motor. Bongkar gudang lagi ya. Wah, ini zaman mereka muda nih ya. Young and dangerous. Wow. 5 orang Taiwan, rata-rata umur 81. Satu punya masalah pendengaran. Satu punya kanker. Punya sakit jantung satu ini. Ini nyeri sendi. Persiapan 6 bulan. Traveling 13 hari. 1139 kilo, ya. Diangkat dari kisah nyata ya guys. Dari utara ke selatan Taiwan. Sampai masuk angin.
dengan satu alasan yang sederhana. Yang satu ini ada istrinya udah meninggal, bawa fotonya doang ya. Sampai ke sisi pantai sebelah selatan Taiwan. Oh, lihat sunset. Nah, itu temannya yang udah meninggal tadi ya. Oke, ini impian dia teman-teman ya. Untuk orang-orang biasa dengan impian yang luar biasa ya. Iklan dari bank ya. Bagus ya. Gitu kan, impian kalian sekuat apa tuh sampai dia mau kejar kayak gitu ya. Video kedua boleh langsung. Ini bukan ngajarin kita minum alkohol ya guys. Ini iklan doang ya. Di bar ini, wah dia cerita menang Oscar, dia cerita jadi astronot ya. Di bar ini mereka saling ngobrol tentang impian mereka. Dia surfing di pantai, wah dia mau jadi surfer. Yang ini nakoda kapal ya. Keluar dari bar jadi orang biasa lagi ya. Oke. Oke ya, habis video kedua ya. Nah, di ruangan ini kita juga bicara tentang impian. Wah, kita kayaknya mau jadi ini, pengen beli itu ya. Jangan sampai keluar ruangan ini jadi orang biasa lagi ya. Jadi teman-teman, impiannya harus dibawa. Dia bilangannya, jadi banyakan impian cuman dalam bar, keluar dari bar udah nggak ada impiannya, udah nggak dibawa lagi ya. Kita di sini bawa terus sampai keluar ya, bawa kita agent prudential yang profesional ya. Kita masih banyak impian yang mau kita gapai, teman-teman ya. Oke. Balik ke PPT. PowerPoint-nya lagi. Oke, ya. Teman-teman, ini saya singkat aja ya. Ini mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Kalau teman-teman mau capai impian, ada banyak pilihan ya. Pilihan pertama teman-teman jadi karyawan. Ini saya kasih gambaran aja ya. Karyawan gaji 8 juta per bulan ya. Jam kerja 8 jam per hari. Berarti seminggu 5 hari kerja 40 jam ya. Sebulan 4 minggu 160 jam. Dalam 160 jam kalian kerja gaji 8 juta, berarti teman-teman cuma dibayar 50.000 per jam, teman-teman ya. Cuma dibayar 50.000 per jam. Tapi teman-teman pikir gini, wah saya cukup cerdas lah, saya bisa lah jadi guru les ya. Teman-teman kalau jadi guru les ya, ini bayaran guru les anak saya ya. Satu murid ya, kalau dia datang ke rumah 200.000 ya, untuk 1,5 jam. Dia bisa ajak beberapa murid dalam satu grup ya. 4 murid jadi 400.000, 1,5 jam ya. Jadi artinya kalau dia setiap hari ngajar ya, satu murid privat, satu grup ya. Satu murid plus satu grup, berarti dia 3 jam dapat duit 600.000 ya. 600.000 kerja 3 jam, berarti dia per jamnya dibayar 200.000, lumayan ya. Tapi ini butuh otak cerdas teman-teman ya, butuh otak cerdas ya. Lalu kemudian nih kita di Prudential nih ya. Saya di Prudential ya, ketemu pertama, permisi Kolim, ya Edi dari Prudential mau cerita, ngomong-ngomong 2 jam ya. Kolim bilang nanti saya pikir-pikir dulu ya. Saya follow up nih pertemuan kedua, ya Kolim ini cerita, saya barusan urusin klaim, lo penting lo punya asuransi, ngobrol-ngobrol 2 jam ya. Saya tanya istri dulu katanya kan ya. Nah pertemuan ketiga saya datang lagi, Kolim kalau boleh bawa istrinya sekalian biar saya jelasin ya gitu ya. Ngobrol-ngobrol 2 jam ya, istrinya bilang udah ambil gope aja kasihan gitu ya. Akhirnya ambillah 500.000 nih sebulan ya gitu ya. Daripada datang terus katanya gitu ya. Udah 3 kali nih datang rumah kita nih kan. Akhirnya closing, APE-nya 6 juta ya, bayar gopek itu APE 6 juta ya. Nah, anggap ya 2 tahun komisi totalnya 50% ya. Gitu. Saya dapat berarti ngobrol 6 jam ya, dapat berapa? 3 juta ya. Berarti per jam saya ngobrol dapat 500.000 teman-teman bayarannya ya. Gitu. Itu seperti itu. Ini kerjaan Prudential ya begini aja teman-teman ya. Yang penting banyak-banyak ketemuan orang. Kalau dia pertemuan pertama nggak mau, jangan tinggalin ya. Pertemuan kedua datangin lagi, pertemuan ketiga datang lagi ya. Gitu. Jarang sekarang orang yang sekali ketemu langsung closing itu jarang ya. Kecuali dia memang nyari-nyari banget asuransi ya. Nah, yang nyari-nyari banget asuransi ini banyak kan udah penyakitan teman-teman ya. Gitu ya. Jadi kita mendingan pakai teori yang ini ya.
Datang 3 kali teman-teman ya, gitu ya. Nggak usah yang instan banget ya, gitu. Oke? Nah, 500.000 per jam lumayan ya, worth it untuk dikejar teman-teman ya. Prudential nih guys ya, gitu. Nah ini ada cerita sedikit tentang orang bisnis tradisional ya. Papa saya tokonya yang ini kan keren nih, 2 ini kafe ya. Nah papa saya yang kayak gini lah ya. Ini jelek juga tapi ya. Ya nggak jelek, nggak bagus-bagus amat lah ya. Papa saya toko kelontong teman-teman ya. Gitu. Ini restoran warung, ini warung lebih kecil ya. Nah ini di sini bisa play IT tengah ini ya. Ini ada orang Cina ngesurvei ya. Gimana dengan Alfamart dan Indomaret di Indomaret, apakah masih bisa cuan? Ya, ini deketin di sini mouse-nya bisa di play yang ini. Ah suaranya boleh ada keluar nggak? Nah. Saya membuka laporan keuangan Alfamart, 556 halaman dia bilang kan. Ya. Cabangnya udah 21.000 Alfamart. 4.700 franchise, ya. Oh, penjualan total bisa sampai 96 M, dia bilang kan. Nah. Tiap bulan rata-rata penjualan 388 juta, dia bilang kan. Nah, ambil untung anggaplah 20%. Laba kotor dapat 78 juta sebulan, Alfamart katanya ya. Tapi satu toko kira-kira punya 6 karyawan, ya. Bayar karyawan bisa 25 juta sampai 30 juta, kurangin sewa, listrik, ya, diferensiasi, ya. Laba bersih dapat 20 juta doang, teman-teman. Mari kita lihat berapa besar investasinya. Nah, 500 juta investasinya. Nah, temennya punya 3 Indomaret, dia bilang kan. Dia bilang investasi 700 juta per toko. Nah, cuannya bersih 20 juta. Nah, tadi dia cerita ya, ini survei dia ya. Gitu, orang Cina sampai survei ke Indonesia nih ya. Gitu ya. Modal 500 sampai 700 juta per toko ya. Cuan bersih 20 juta, teman-teman, ya. Cuan bersih 20 juta. Teman-teman butuh closing 10 orang aja lah, ya, di Prudential ya, dapat 20 juta sebulan. Ya misalnya gitu ya. Tergantung preminya gitu kan ya. Gitu. Jadi modal kita nol ya, gitu kan, modal operasional lah palingan ya. Bensin lah ya kita bilangannya sama parkir ya. Gitu nggak seberapa, teman-teman ya. Jadi ini kita bicara tentang bisnis, teman-teman. Bisnis ini pakai modal, ini modal lebih gede, ini modal tambah kecil ya. Nah, modal kita relatively sangat kecil gitu nih, dengan keuntungan yang bisa sangat besar, teman-teman. Ya. Kita next ya. Oke, so kita ada pilihan, teman-teman. Kalau kita berubah ini artinya gini. Oh, saya dulu pikir karyawan aja lah udah paling aman gitu misalnya kan ya. Kalau kita berubah jadi agent, maka apa hal positif yang bisa kita dapat? Kita punya lebih banyak uang, punya lebih banyak waktu, bisa lebih dekat sama keluarga, ya. Kalau dulu zaman saya, kalau saya nggak berhenti kerja nih dari IT ya, jadi karyawan ya, kayaknya waktu sama keluarga tambah sedikit lagi, ya. Nah, kalau kita tidak berubah, ya, kalau kita berubah, negatifnya apa? Kita jadi agent nih kan ya, negatifnya apa? Oh, tidak nyaman. Kenapa? Karena dulu cuman absen pagi, absen pulang, duduk depan komputer ya, akhir bulan dapat gaji, nyaman ya. Kalau sekarang nggak nyaman, kita harus ketemu orang cerita, harus bayar harga, ya. Itu yang nggak enaknya kalau berubah ya. Nah tapi kalau kita nggak berubah ya, enaknya apa? Enaknya nggak usah pikirin ya nih, aktivitas tambahan, udah pulang udah gitu kan ya. Terus tidak usah mengubah kebiasaan lama. Kalau saya dulu kebiasaan lama pulang itu pasti beli nasi bungkus gitu kan ya. Sampai rumah nasi bungkus dulu nontonnya Extravaganza ya, zaman dulu ya, lucu ketawa-tawa hahaha sambil makan nasi tempe orek itu kan hahaha gitu kan ya. Udah mandi tidur kan ya, besok begitu lagi kayak gitu lagi ya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman tidak berubah, teman-teman hidupnya tidak jadi lebih baik, begitu-gitu aja. Mungkin sampai sekarang di kosan yang di gang itu aja, kayak gitu kan ya. Penghasilan juga tidak bertambah, kebutuhan keluarga makin tinggi, ya. Mungkin sekarang banyak yang nggak berani berkeluarga gara-gara beginian, kayak gitu kan ya. Gitu. Saya kan penghasilan cuma sekian, aduh nggak bisa lah nikahin anak orang, misalnya gitu kan ya. Gitu. Akhirnya begitu-gitu aja, ya. So, teman-teman, di Prudential teman-teman harus develop skill dan knowledge berikut ini, teman-teman ya. Cuman ini aja, gitu ya. Tentang komunikasi, tentang cara pendekatan ke orang, ya, cara presentasi, ya, produk harus belajar ya. Dulu cuman unit link satu macam ya. Ridernya banyak sih dulu ya. Tapi sekarang produknya dipisah-pisah, rider jadi produk stand alone semua ya. Teman-teman harus belajar ya. Handling objection sederhana harus bisa juga.
ya. Dan cara close the sales-nya gimana, isi SPAJ, submit lewat TrueForce ya. Oke, satu-satu ya. Gitu. Saya cepat aja ya. Ini teman-teman udah pasti lebih sering dengar ya. Communication skill ya. Kalau cuma kata-kata 7%. Saya ada satu agent ya, maunya chatting aja ya. Saya bilang telepon. Kalau udah chatting dia ini bilang, Bu izin saya telepon ya Bu. Ya, karena pada saat kita telepon ada penyampaian, ada volume, ada tempo lambat cepatnya ngomongan gitu kan ya. Penyampaian mempengaruhi komunikasi kita lebih efektif ya. Habis itu kamu ajak ketemuan, saya bilang nggak boleh malas-malas banget, saya mau kerja dari kosan aja sambil rebahan gitu nih, saya siapa tahu dapat duit, nggak bisa gitu, saya bilang kamu harus ketemuan orang ya. Karena dari sana dia bisa lihat, oh kamu orangnya murah senyum ya, gampang tinggal senyum-senyum aja gitu kan ya. Jadi kalau dia bilang oh ini kalau gini-gini, oh ya masa Bu, oh ya, oh luar biasa banget Bu, cuman gitu-gitu doang, masa nggak bisa gitu bilang ya, itu bahasa tubuh udah, dia udah seneng gitu kan ya, gitu. Waduh anak saya tuh bandel banget, masa sih Bu, itu lagi aktif aja gitu, kayak gitu-gitulah, cuman gitu doang, itu bahasa tubuh ya, gitu ya. Senyum, animasi tangan itu bagian dari bahasa tubuh ya. Tapi dia lihat seperti ini, dia tambah serak sama kita ya, teman-teman ya. Jadi jangan cemberut-cemberut ketemu nasabah, cemberut-cemberut jangan ya teman-teman ya. Bahasa tubuhnya harus bagus ya. Gitu. Oke. Terus kita ada video video ya. IT. Saya cepetin dikit ya waktunya ini ya. Aduh. Ini film Stephen Chow teman-teman ya. Ini dia pakai bahasa tubuh ya. Wah, kalau kamu kabur, aku udah kena pukul pasti di bang ini. Wah, teman-teman tahu ya, dia mau keluar karena dia kebelet. Tahanin dia bilang kan. Tolonglah bilang. Gak muat tuh katanya. Wah. Akhirnya berhasil ya. Aku pergi dulu ya, bye-bye. Sakit perut tadi gimana? Wah, jadi ketahuan ya. Gitu. Oke ya. Oke, hati balik lagi BT ya. Padahal dia nggak ngomong apa-apa ya, teman-teman tahu semua tapi ya. Wah, dia pakai bahasa tubuh teman-teman ya. Gitu. Ya, oke, jadi bahasa tubuh penting. Jadi harus ketemuan kalau kita prospek ya. Oke, so
skill bertambah kalau kita latih lalui praktek, teman-teman ya. Nah, harus lebih banyak mendengar dan respon dengan antusias ya. Jangan kita yang ngomong nyerocos gitu ya. Biarin dengerin dia, kita ngomong sedikit, oh iya, iya benar sih Bu, gini Bu, orang seneng ya. Gitu, oke. Ini kita skip dulu aja. Nah, ini praktek komunikasi teman-teman ya. Jadi, kalau saya waktu di Prudential, kan background IT ya teman-teman ya, nggak pernah banyak ngomong ya. Jadi saya latihan ya. Latihan negor orang, nggak usah tawarin asuransi, negor orang aja ya. Saya masih sering bolak-balik Jakarta Bandung, saya kadang pulang ke Palembang naik pesawat ya. Pasti duduk sebelahnya ada orang dong, gitu kan? Nggak mungkin kita diam aja, gue mau tidur aja deh sampai selesai, sampai tujuan gue bangun gitu kan ya. Nggak kayak gitu, kita tegur gitu kan ya. Bapak mau ke Palembang juga Pak, gitu kan ya. Dalam hati, ya iyalah kan pesawatnya ke Palembang gitu kan ya. Masa kita ke Padang, salah jurusannya berarti kan ya. Tapi itu basa-basi namanya ya, gitu. Kita bilang ke Bapak mau ke Bandung juga, ya iyalah kan kereta ke Gambirnya ke Bandung deh, gitu ya. Gitu. Tapi itu basa-basi ya teman-teman ya. Jadi baru kita tanya, oh emang di Palembang aslinya orang Palembang atau ke Palembang pergi main atau urusan kerja Pak, gitu. Ya oh ya saya ada kerjaan. Oh emang Bapak kerja di mana, gitu ya. Oh saya di kementerian misalnya gitu ya. Oh gitu, gitu ya. Oh kirain saya orang Palembang, gitu ya. Kalau adek, nah gitu ya. Nah salah sendiri tanya-tanya gitu kan ya. Oh, saya di Prudential Pak, gitu ya. Jadi tapi biasanya saya seringannya kalau latihan sih saya nggak langsung nawarin teman-teman ya. Jadi takutnya nanti dia, saya mau tidur deh, udah deh, diem deh, gitu ya, gitu ya. Udah kan kita negor doang ya. Saya pernah negor ini SPG nih, Matahari ya, Department Store. Kita lihat-lihat baju ya, kan suka nanya gini, bisa dibantu Pak, cari baju apa? Biasanya kita bilang, lihat-lihat dulu Mbak, gitu ya, biasanya gitu ya. Gitu. Tapi karena saya di Prudential, saya bilangin, oh iya Mbak, lagi lihat-lihat baju, mau cari kemeja lengan panjang. Ngomong-ngomong udah jam 9, Mbak masih jaga, ini berarti shift malam ya Mbak? Itu latihan ya. Oh iya, dibilangnya. Oh berarti sampai mall tutup ya? Jam 10 berarti ya? Iya gitu ya. Oh gitu. Mbak nggak takut? Mbak kan cewek, kan kerja sampai malam gitu ya. Terus dia bilang, ya kadang juga nggak langsung pulang gitu nih. Wah kok nggak langsung pulang? Wah Mbak dugem ya. Saya bilang gitu kan ya. Iya, dia bilang gitu. Kok dugem di mana kata gitu. Aduh, saya bilang ini dilanjutin jadian ini kalau begini kan ya. Enggak Mbak, lihat baju aja gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya ternyata kita ajak ngobrol ya, gitu ya. Ternyata enggak semenakutkan itu ya. Orang-orang responnya bagus, teman-teman ya. Gitu. Jadi dimanapun, teman-teman ya, transportasi umum, di sini yang suka naik turun busway ya. Jangan cuma duduk diem ya. Tanya, "Oh, Bapak biasa naik busway jurusan ini ya. Bapak mau turun di mana?" gitu ya. "Oh, saya turun di Lebak Bulus." Gitu kan boleh ngobrol ya, kayak gitu. Orang Indonesia ramah-ramah, percayalah ya. Dia nggak akan bilang, apa lu tanya-tanya diam, kayak gitu. Nggak kayak gitu teman-teman ya, nggak kayak gitu ya. Saya ke dokter gigi, saya dulu pasang kawat gigi ya. Saya dulu suka baca-baca majalah doang, kalau lagi nunggu dokter gigi kan baca majalah. Majalahnya itu aja lagi gitu kan ya. Apa lagi nggak ngerti kita dokteran gigi kan ya. Tanya, Mbak pasang kawat gigi juga ya? Dalam hati dia, ini lu nggak lihat nih bresisnya begini kan? Nah, tapi kan dia bilang, oh iya, bilangannya, Mbak udah berapa tahun pasang kawat gigi? Gitu nih, oh saya udah setahun gitu. Oh ya sama, saya juga udah setahun gitu nih. Terus saya bilang, ini jam 9 pagi, emang Mbak nggak kerja ya? Gue bilang, oh saya izin kerja. Oh emang Mbak kerja di mana? Saya di Bank Mandiri Syariah. Dia bilang, oh Mandiri Syariah bukannya harus pakai kerudung? Kok nggak pakai kerudung? Jadi ngobrol, jadi panjang teman-teman ya, gitu ya. Tapi sudah begitu aja, udah gitu nih, gitu. Tapi kita bilang, ternyata ya negor orang ya, gitu nih, tidak semenakutkan yang kukira ya. Selama ini saya IT ngadepin monitor benda mati, ternyata ngadepin manusia bisa juga, gitu kan kayak gitu ya. Nah ini latihan ya, praktek komunikasi teman-teman ya. Mulai dari sekarang ya harus praktek ya, nggak boleh diem-diem aja, agent diem-diem aja ya, nggak boleh ya. Nah ini tentang pendekatan ya. Pendekatan ada soft approach sama hard approach ya. Pendekatan yang atas itu kita nggak langsung ya, artinya dari kenalan, temenan, akrab, jadi nasabah baru ya, gitu. Jadi ada waktunya ya. Jadi contoh, kita diajak orang main padel gitu nih. Terus kenalan dong sama orang ini kan, kita kan nggak langsung yang, oh ya saya Edi Prudential, udah punya asuransi, nggak gitu ya teman-teman ya. Ya main aja dulu padel kan, kenalan gitu kan ya. Dari sana tukeran nomor HP, gitu. Kalau dia tanya misalnya, oh Edi kerja di mana? Oh saya di Prudential. Udah titik, misalnya titik dulu ya, gitu. Kalau nggak dia kabur kan ya, gitu. Titik udah. Kalau kamu kerja di mana? Oh saya di sekuritas. Oh gitu, wah hebat nih. Nanti saya lain kali belajar ya sama kamu ya tentang investasi ya. Dia senang ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, teman-teman, tips untuk ngajak ketemuan ya. Kalau kita bilang ini, oh saya di Prudential, wah asuransi penting loh sekarang. Oh kemarin aja masuk rumah sakit, wah habis ratusan juta loh gini-gini. Nanti kita ketemuan ya, nggak mau dia, gitu kan ya. Tapi kalau dia bilang dia sekuritas, oh sekuritas ya, oh kabarnya portfolio lagi merah ya, gitu. Tapi teman-teman saya main sekuritas masih ada tuh yang untung-untung, gitu nih. Ya ada lah gini-gini, wah kayaknya saya mesti belajar sama kamu tentang sekuritas. Kayaknya kamu pasti jago di sekuritas. Lain kali kita ketemuan ya, mau nggak dia ketemuan? Karena kita pengen tahu tentang dia, benar nggak ya?
gitu. Tapi kalau kita nyerocos kita ya, nanti ketemuan ya, sibuk katanya, itu langsung gitu ya, gitu langsung banyak alasan ya. Tekniknya begitu teman-teman ya. So, soft approach kayak volume dari min ke max ya. Sedangkan hard approach itu canvassing ya. Kalau canvassing door to door, permisi Pak, saya Edi dari Prudential, kita lagi dapat tugas survei, boleh ya minta waktunya 5 sampai 10 menit. Kayak gitu ya kalau canvassing ya, gitu. Terus langsung prospek, langsung Prudential ya, gitu. Ada yang closing juga ya, dengan cara seperti ini ada yang closing juga ya. Kadang soalnya dia udah diketemuin oleh beberapa orang ya, dia udah pengen nih asuransi. Nah, kita yang orang beruntungnya yang panen ya gitu ya. Karena dia yang nawarin dia nggak datang lagi ya. Kita datang, dia bilang, "Oh iya kemarin ada banyak nih yang nawarin asuransi." Tapi orangnya nggak datang lagi misalnya, "Pak, saya buatin contoh perhitungan boleh ya, Pak?" Nah, gitu ya. Kita yang panen ya. Tapi kalau sudah jadi nasabah harus akrabin ya. Karena dari setiap nasabah itu di belakang itu ada nasabah-nasabah lain yang kita bisa gali referensi-referensinya ya. Nah, kalau ini on off nih ya. Hard approach tuh on off ya. Jadi langsung to the point ya. Kayak gitu. Oke, kita cerita tentang bahasa komunikasinya untuk yang approaching ini ya. Ada dua cara ya. Satu technical approach ya. Technical ini kita kasih bukti-bukti teknis. Prudential dari Inggris berdiri 1848. Oh, udah lama banget. Wah, udah mau 190 tahun misalnya kita bilang ya. Gitu. Terus kita bilang, "Bapak pernah dengar nggak tentang Titanic?" Oh, Titanic itu terjadinya tahun 1912. Waktu itu Prudential sudah ada 292 orang penumpangnya. Itu nasabah Prudential. Kita bayar 12.834 pound sterling. Yang uang pada waktu itu angkanya besar sekali, ya. Kalau Bapak Ibu nonton cuma Leonardo DiCaprio ya. Nah, sebenarnya itu bagian dari sejarah dan Prudential ada bagian dari sejarah. Wah, kita bilang gitu kan ya. Teknis. Dia bilang, "Oh, gitu ya. Oh, baru tahu saya. Oh, hebat banget ya Prudential." Nah, gitu ya. Itu teknis, ya. Bukti-bukti klaim ya, kasihin bukti klaim ya. Terus kemudian peringkat Prudential ya, perusahaan asuransi nomor 1 yang profit paling tinggi, pendapatan premi paling tinggi, bayar klaim paling tinggi, misalnya gitu ya. Itu teknis ya, bukti-bukti teknis. Satu lagi pendekatan emosional ya. Pendekatan emosional teman-teman pakai storytelling tentang kasih sayang orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, istri ke suami gitu ya. Sesuatu yang menyentuh hati ya. Saya mau kasih tahu berapa kali saya prospek orang dan closing, ini lebih banyak menghasilkan API daripada yang ini ya, karena semua orang bilang kecap dia nomor 1 ya, kita bilang kecap kita nomor 1, ini buktinya dari ini, terus dia ada aja sumber lain ya gitu, kecap lain nomor 1 misalnya gitu ya. Tapi kalau pendekatan emosional ya itu lebih kena teman-teman ya. Saya kasih satu contoh ya. Jadi saya pun dapat cerita dari orang, teman-teman bisa pakai cerita ke orang lain ya. Jadi ada agent Prudential, dia bergabung jadi agent, terus kemudian dia mulai belajar produk-produknya, lalu kemudian dia mulai prospek. Dan dia mulai prospek tentu ke ring 1, saudara, teman dekat, teman main ya, gitu. Lalu kemudian ceritanya adalah ada seorang temannya ini meninggal dunia karena kecelakaan, ya. Lalu kemudian di rumah duka dia datang nih, agen asuransi nih, agen asuransi datang ke rumah duka. Dan di rumah duka ini cerita saya dapat dari orang lain juga, tapi ini menurut saya powerful banget. Istri yang dari almarhum lihat dia di masuk pintu kaca, wajahnya agak senyum, ya. Misalnya Edi lah orangnya kan ya, bilang, Edi, bilang kan ya. Wah iya kan, gue mau tanya sama lu, kan? Laki gue ambil asuransi sama lu berapa besar? Kalimat pertamanya si istrinya, si Edi nunduk, sorry, gue udah pernah tawarin dia, tapi dia nggak mau ambil, jadi gue udah nggak paksa dia. Istrinya langsung nangis di depan semua orang banyak, ya. Dia pegang kerah bajunya si Edi, dia bilang, kenapa lu nggak paksa dia? Dia bilang, lu tahu, gue nggak kerja, anak gue 2 kecil-kecil masih butuh biaya, dia bilang ya. Dia kan teman baik lu, kan? Harusnya lu paksa dia ambil asuransi, harusnya lu paksa dia. Oh, semua orang lihat. Agent ini nunduk aja. Ya sorry, udah terjadian, ya. Si teman baiknya itu udah meninggal tanpa asuransi, teman-teman, ya. Nah, pada saat saya cerita sama teman saya cerita ini, ya. Ini calon nasabah saya nih, saya ceritain kayak gini ya. Tatapannya sama kayak kalian semua kayak gini gitu ya. Ya. Terus saya tambahin, ya. Itu berarti udah kena gitu ya. Saya tambahin. Bro, bilang nih, justru lu teman baik gua nggak mau cerita itu kejadian. Ya. Jadi, tolonglah lu pikirkan benar-benar, ya, ambil asuransi, ya. Mumpung gue agennya, lu perlu apa-apa nanti gue bantu. Gitu kan ya. Gue juga nggak minta premi lu besar-besar, ya. Untuk saat ini lu pikirkan budget lu seberapa untuk cukup sampai amit-amit ya, kalau terjadi sesuatu anak istri lu masih bisa melanjutkan hidup. Kayak gitu, boleh ya, gue buatin lu contoh perhitungan kayak gitu ya teman-teman. Cerita emosional harus nadanya rendahin setengah volume, lalu kemudian temponya lambatin sedikit ya,
baru bisa masuk ke hati, teman-teman ya. Storytelling, ya. Oke. Nah, terus follow up, teman-teman ya. Kalau follow up, ya kita juga jangan yang gimana nih Pak, kapan nih Pak masuk asuransinya Pak, jangan kayak gitu teman-teman ya. Itu cuman kayak nagih-nagih doang ya, gitu ya. Orang sebel ya teman-teman ya. Ya, jadi kadang kita tanam bibit nggak langsung panen, memang kayak gitu ya. Kita mesti pupuk siram, jangan lepasin ya, nanti panen orang ya, dipanen Edi lagi nanti ya, gitu. Jadi dari proses yang kurang tertarik jadi makin tertarik ya, dari yang aduh asuransi lah, penting nggak penting, gitu sampai yang, wih bener juga ya asuransi ya kayaknya, aduh, oh perlu nih punya asuransi ya teman-teman ya. Nah ini saya cerita tentang games cepet dong ya, saya pernah ikut satu seminar Tung Desem Waringin The Financial Revolution, dia suruh kita bawa koin cepean itu 10 biji ya, satu orang bawa 10 biji, wah meja kursi dipinggirin ya. Gamenya mainnya cepet dong. Jadi di game cepet dong ini saya ngomong sama sebelahnya cepet dong kayak gitu ya. Nah orang yang dimintain kan orang juga minta sama saya ya cepet dong ya. Saya bilang enggak gitu nih. Nah misalnya saya nolak ibu ini enggak orang ketujuh saya harus kasih. Saya sambil cepet dong orang lain cepet dong gitu nih. Saya katanya nggak tahu saya orang ketujuhnya siapa gitu nih. Nanti dia ternyata orang ketujuh, saya dapat cepet simpen lagi gitu ya. Yang nggak boleh adalah ke orang yang sama, cepet langsung nodong gitu nggak boleh ya, gitu diberondong gitu nggak boleh ya. Jadi dari A harus ke B, balik lagi ke A boleh, ya. A ke B ke C ke D, balik lagi A boleh, ya gitu ya. Dan kita lakukan 15 menit tuh, wow udah kayak lebah ya gitu di sana ya, cepet dong gitu nih, nggak cepet dong, agak kasih gitu ya gitu ya. Tapi begitulah dengan agent juga sama teman-teman ya, bahwa agent saya suka tegur mereka. Lu kayak nggak ada nasabah lain, lu follow upnya bapak itu terus gitu nih, bapak itu sampai sebel gitu nih, gitu. Lu datang bapak itu dia udah bilang pikir-pikir dulu, lu cari yang lain dah dulu, gitu nih. Lu prospekin yang si ibu B, ibu C, siapa kayak gitu nih, baru nanti balik lagi bapak itu, gitu kan. Supaya lu juga bisa sambil ada cerita baru, gitu nih, cerita tentang oh kemarin si ibu itu, oh ada klaim gini-ginian, oh kemarin leader saya ngurusin klaim usus buntu 106 juta usus buntu doang gitu nih, gitu. Bisa cerita. Jadi pas balik lagi cerita follow up itu jangan cuma yang kayak nagih-nagih, ayo dong pak gitu, jangan gitu ya teman-teman ya. Tapi datang pakai cerita yang berbeda-beda teman-teman ya. So ya follow up teknik ya, datang dengan cerita berbeda-beda, jangan cuma tagih closing ya. Pakai storytelling ya, pakai misalnya cerita-cerita tentang yang tadi ya klaim yang dibayar seperti itu ya, itu bisa buat cerita buat follow upnya ya. Siapin juga handling objection ya. Saya tambah cerita lagi, satu hari saya ada ketemu teman saya. Ya, saya tahu dia udah berkeluarga, udah punya anak. Saya datang main ke rumahnya. Ternyata rumahnya ya, mohon maaf nggak terlalu besar juga gitu nih. Tapi saya datang, ya udah kita ngobrol. Pas ngobrol, istrinya sama anaknya di balik sana kayaknya sih ruang makan sama dapur lah ya, gitu. Tapi kita di sini ruang duduk-duduknya di sini. Nah, dari sini saya ngobrol kan. Saya bilang, oh anak kamu umur berapa sekarang? Oh udah 1 tahun dia bilangnya. Terus saya bilang gini, apakah kamu sudah buatin atau persiapkan asuransi pendidikan buat anak kamu? Gitu, belum sih dia bilang gitu ya. Terus gue bilangin, Budi, bisa contoh lah ya, Budi, gue mau kasih tau lu, ya. Anak ini cepet gedenya nggak terasa, Budi, dia bilang ya. Sekarang dia 1 tahun, nggak terasa nanti tiba-tiba udah gede, ya. Nah, kalau lu misalnya punya anak yang udah mulai nanti masuk sekolah dan lain-lain, lu pasti pengen dong anak lu nilainya bagus, berprestasi di sekolah, kan ya. Maka lu akan bilang, selayaknya orang tua pada umumnya akan bilang, nak, ada PR nggak? Kerjain PR-nya. Nah, jangan terlalu banyak main. Belajar, besok ada ulangan apa, ya. Anak lu ini misalnya dia memang anak yang baik, yang nurut sama orang tua. Disuruh belajar, suruh kerjaan PR gitu nih. Lalu nilai bagus. Dan tidak terasa dia udah SMA, udah gede. Terus kemudian dia datang sama lu. Jadi kadang-kadang saya bilang gini, bayangkan, kayak gitu ya. Nah, dia datang sama lu terus bilang gini, "Papi, temen I ada yang kuliah mau ke Malaysia, ya. Teman I ada yang mau ke Singapura. Teman yang lain ada yang kuliah ke BINUS, gitu. Ada juga yang mau ke UI. Papi, I sih yang biasa-biasa aja di Indonesia juga nggak apa-apa, ya. BINUS ataupun mana yang Untar kayak Trisakti nggak masalah sih, gitu kan." Terus tiba-tiba lu bilang gini, "Nak, sorry ya, papi nggak punya uang. Kamu abis tamat SMA langsung cari kerja ya. Sorry banget. Papi nggak ada siapin buat kamu kuliah." Saya kasih jeda dikit ya. Terus kemudian itu sambil saya ngomong sama dia ya. Terus saya bilang gini, "Kamu kalau ngomong seperti itu kamu sedih nggak?" "Pasti sedih." "Kamu yang ngomong juga sedih. Anak kamu yang denger pun pasti sedih." Ya. Terus teman saya terdiam seperti kalian saat ini gitu nih, gitu. Terus saya bilang gini, "Anak kamu sekarang umur 1 tahun, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi hari ini saya wakilkan anak kamu.
untuk kamu bayangkan bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, tolong sisihkan sebagian dari uang kamu, ikut ambillah asuransi pendidikan. Penting banget buat masa depan dia. Ya. Dia terdiam, terus dia bilang, emang preminya berapa? Gitu ya teman-teman ya. Gitu, nanti saya hitungin, saya bilang gitu ya. Oke, teman-teman, itu namanya storytelling. Ya, nada suara turun dikit, tempo lambat dikit, masukin ke hati. Asik, gitu ya. Oke, teman-teman bisa cerita macam-macam tentang COVID, tentang apa. Kita klaim COVID udah banyak sekali, arti sakit kritis kita juga banyak ceritanya gitu ya. Tentang tadi kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan misalnya seperti itu ya. Gitu. Lalu kemudian ya, kita jual value ya, bukan jual harga ya. Di luar ngadu-ngadu harga, di sini lebih murah, di sini lebih murah. Dia bilang memang di sana lebih murah, tapi tidak ada edi di sana. Dia bilang ini kalau lu ambil di sana, lu pelayanan polisnya ya kita nggak tahu. Tapi kalau lu ambil sama gua jamin pelayanan lu yang terbaik gua kasih. Kayak gitu ya. Pede dikit teman-teman ya. Terus kita bilang gini kan ya. Ibunya bilang gini, saya pakai asuransi ya, yang penting ada asuransi, ada yang bilang asal yang penting punya, gitu bilang gitu ya. Kita bilang, ibu kenapa ibu pakai handphonenya merek Samsung atau iPhone, kenapa nggak pakai Mito nih, Mito atau Advan bu, bisa aku buat foto-foto juga bisa ya, buat WA juga bisa, buat Instagram juga bisa, sosial media main juga bisa pakai Mito sama Advan. Terus dia bilang, oh ya beda lah, dia bilangannya Samsung dong, iPhone dong, dia bilangannya. Nah dia ngomong itu, saya diam, saya bilang, tapi ibu bilang mau pakai BPJS saja, dia bilangannya gitu ya. Harusnya ibu pakai Prudential lah, gitu bilangannya. Kalau ibu pakai BPJS aja sama dengan HP tadi pakai Mito atau Advan, gitu bilangannya. Gitu, ibu harus pakai Prudential. Jadi kalau masuk rumah sakit nih, oh pakai asuransi apa? Prudential. Ibu, Prudential dong, gitu ya. Daripada yang saya sih BPJS, gitu kayak gitu lain bu, gitu bilangannya. Itu feel-nya lain, gitu bilangannya. Jadi kita sell value-nya, ya, value dari produk asuransinya, value dari perusahaannya, value dari diri kita sendiri, ya, kayak gitu. Oke? Bolehlah video ini ya, karena video ini ya, habis itu dikit lagi kita selesai. Video ketujuh ada nggak mas? Dia mau jual produk ya. Kalau ada customer cuma cari murah, ya Toyota sama Lamborghini beda lah katanya. Nah, cewek ini tukang make up ya. Dia charge dari per wajah. Wait, masih lanjut. Harganya 800.
Ya, role play dia, role play. Tidak terjadi penjualan ya. Sekarang diajarin. Yang ini jadi makeup artisnya. Tanya dulu nih, kamu mau pakai buat kemana? Oh, ke pernikahan, dia bilang. Punya mantan ya. Oke ya, teman-teman kebayang ya? Oke, boleh, cukup. Oke, teman-teman. So, kayaknya udah mau selesai, tapi kita udah dapat intinya, teman-teman ya, bahwa kalau kita ngomongin cuma ngadu-ngadu harga, udah akhirnya orang nggak jadi beli, ya. Tapi kalau kita ngomongin value, kita bilang kan, kenapa harus prudential, kita bilang kan? Karena perusahaannya is the best, kita bilang ya. Kita perusahaan udah berdiri lama, kita punya produk-produk terbaik, kita punya agen-agen terbaik, kita bayar klaim paling gampang, kita bilang gitu ya. Kita bisa kasih bukti-bukti klaimnya, ya. Kita bilang saya sudah sekian belas tahun di Prudential, ya. Saya melayani sudah ratusan nasabah, kayak gitu. Jadi kalau pada saat kamu ambil sama saya, kamu dapat pelayanan terbaik, ya, daripada kamu ambil tempat lain, ya, yang mereka juga baru merancang produknya, gitu kan, yang agen-agennya juga pengalamannya nggak terlalu tinggi, misalkan ya. Nah, jadi kita jual value-nya. Jadi kalau dia bilang kan ya, karena di sana ada mantan kamu mau yang sembarangan gitu kan ya, yang harganya murah, nanti kamu ketemu mantan gimana? Tapi kalau sama saya kasih makeup terbaik buat kamu bikin mantan kamu cemburu misalnya gitu ya, kira-kira teman-teman ya, gitu. Oke? Ini sekilas saja tentang branding teman-teman ya. Kalau branding sosial media teman-teman ya, teman-teman zaman sekarang udah zamannya sosial media ya, teman-teman bisa post apa aja di sana. Dulu kalau saya untuk branding sebelum ada smartphone ya, kita terpaksa ketemu orang ya, orang bilang Edi sama dengan orang IT dulu ya, image-nya ya. Tapi saya harus ubah, Edi sama dengan agen asuransi Prudential gitu kan ya. Untuk itu saya ketemu satu orang, terus dia ada yang nggak mau nih, jujur cerita ya. Dia bilang kenapa gue nggak mau ambil sama lu, karena lu masih part time, dia bilang gitu. Dan gue takut lu nggak serius di sini, ya, karena dia lihat kita staff IT, masih kerja IT ya. Nah, tapi kalau di dunia sekarang ya, nge-branding lebih mudah, taruh-taruhin di posting di IG, di Facebook ya, di status WA ya. Ini si Edi nawarin gua asuransi, sekarang dia lihat statusnya tentang Prudential melulu ya, tentang asuransi melulu. Nah, ini berarti ini kayaknya memang dia serius di sini ya. Itu dari sana pas kita ketemu orang lebih teryakinkan ya, teman-teman ya. Jadi branding bukan berarti udah gua gitu doang lalu nunggu nanya dong asuransi dong, minta dibuatin proposal dong, enggak gitu teman-teman ya. Orang akan lihat ya, kita lihat di status WA yang view ada 100 ya, tetap kita harus japri mereka ya, japri mereka. Tapi brandingnya udah beda ya. Wah, bahwa Edi ini memang orang Prudential kayak gitu ya. Oke. Lalu kemudian postingnya tentang apa? Tentang hal pribadi, tentang hal yang profesional, tentang pengetahuan secara umum, atau yang lucu-lucu boleh ya. Tapi jangan ngomel-ngomel ya. Kan kadang ada juga tuh status WA ngomel-ngomel, dia ngomel-ngomel. Aduh, orang lihatnya kan, aduh nih agent ngomel-ngomel kayak gini, males banget gitu kan ya. Terus atau yang tentang sara atau politik ya. Saya ada agent saya agent kan sebar-sebar ya. Yang di Sragen itu udah nggak jadi agent gara-gara pada waktu Pilpres Prabowo Jokowi itu
dia pendukungnya si Prabowo abis ya. Karena omnya di PKS, dia ngomongnya gitu ya. Jadi jelek-jelekin Jokowi, saya bilang kenapa kamu statusnya sekarang kayak gini, saya bilang jangan kayak gitu, saya bilang nanti calon nasabah jadi nggak suka, saya bilang bener, nggak berapa lama datang surrender, gitu kan. Ini orang baik-baik, nasabah baik-baik, ada duit ya. Cuman karena berseberangan pendapat politik, ya. Lalu dia bilang, gua nggak suka sama agent ini karena agent ini jelek-jelekin presiden gua. Misalnya kira-kira gitu ya. Saya bilang, aduh sayang banget, saya bilang akhirnya agent saya udah nggak di Prudential lagi, kayak gitu ya. Jadi ya karena salah sendiri, kita bilang ngapain sih kayak gitu, gitu ya. Oke, jadi ini hal-hal yang dihindarin ya, karena itu ujungnya tajam, kita bilang ya. Mendingan yang tentang profesionalisme di asuransi aja, ya. Oke teman-teman, ya ini kita yang penting harus action untuk belajar. Tiap Sabtu kita belajar, Senin sampai Jumat kita kerja, ya. Yang penting berani coba, ya. Lakukan dengan percaya diri, ya. Ini bisa di play langsung di sini, IT. Ini yang ini. Ini teman-teman ya. Tiba-tiba Pak Ridwan Kamil iseng nih, buka jendela gini ya, ngerekam orang. Cowok kamu, ha? Mau nikah dia tahun depan, amin. Oh, jadi saksi aku, boleh. DM aja katanya. Pinjam mobilnya. Boleh, gampang tuh katanya. Pinjam mobilnya buat merit. Pak Ridwan Kamil langsung ngomong sama asistennya, Van catat Van katanya gitu ya. Ya, cuman gara-gara kayak gini, ya si cewek ini berani ngomong nih. Yang penting apa tadi? Berani action ya. Pak, boleh nggak nanti hadir di pernikahan kami? Bayangin ya, orang biasa-biasa nikah yang hadir Gubernur Jawa Barat waktu itu ya, gitu. Kenapa? Cuman gara-gara berani ngomong, gitu teman-teman ya. Kita agen asuransi, nggak berani ngomong. Aduh, gimana ya? Takut nanti gimana? Ya, nggak closing teman-teman ya. So, itu video terakhir rasanya. Next. Oke, ini adalah kalau teman-teman, ya, ini ada tantangannya nih. Kita dibilangin orang gendut misalnya kan ya. Gitu ya, dia timbang badannya gendut ya. Boleh play Pak, ini bisa di play di langsung di sini. Ya. Apa yang terjadi teman-teman? Stres teman-teman ya. Wah, olahraga dong. Jadi kalau dihina-hina orang jangan bunuh diri ya, gitu ya. Kita tahu dia punya, ya, nggak semua orang mau take action, ya. Karena kita punya dua pilihan teman-teman ya. Kalau kita tadi seperti itu ya, aduh kondisi gue kayak gini ya, dia bisa bunuh diri ya, atau dia olahraga teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman sini kita bilang kondisi keuangan gue gini-gini aja ya, kita take action teman-teman ya. Kita sukses bersama di Prudential ya. Oke, kata guru motivasi, ya, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar ya. Orang sukses juga kadang ragu teman-teman, orang sukses juga kadang takut ya, tapi mereka tetap take action teman-teman ya. Oke, ini rasanya udah terakhir ya. Saya yakin di sini semua orang-orang yang take action, berani belajar, berani take action, berani bertindak, berani maju untuk sukses ya. Saya Edi, terima kasih, sukses untuk kita semua. Thank you.